Kita mulai lanjut? Bisa langsung dimulai saja, Bu. Oke, baik kalau begitu. Sebentar kok, kayaknya ruangan saya gelap ya. Oke. Eish. Baik, terang deh sekarang. Sudah mulai mendung di Bogor. Baik, Bapak dan Ibu bertemu kembali bersama saya. Saya langsung saja ya, Bu Firda ya. Ya, boleh Bu, silakan. Iya, saya juga baru selesai Zoom juga dengan Pesperenbang Bappenas. Jadi hari ini memang kita seharian tampaknya Zoom bersama Bapak Ibu. Saya sudah pindah 3 kali Zoom ini hari ini. Dan baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga tidak bosan bertemu saya kembali setelah tadi pagi bertemu saya, sore dibuka dengan ketemu saya dan ditutup dengan ketemu saya lagi ya Bu, Pak. Baik Bapak dan Ibu, untuk sore ini kita langsung saja ya, sebab Bapak Ibu punya waktu untuk beristirahat ini ya, Masya Allah, dari pagi ya berhadapan dengan Zoom. Dan keduanya juga barangkali setelah ikut BIMTEK ini, Bapak Ibu juga bisa segera menyiapkan persyaratannya ya untuk pelaksanaan asesmen. Izin sebentar, sepertinya saya lupa belum membuat jadwal. Sebentar. Izin sebentar. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mensimulasikan pendaftaran uji sertifikasinya, ya insya Allah uji sertifikasi kita akan dilaksanakan dengan sistem digital, Bapak Ibu. Jadi kita bisa melaksanakannya secara daring, ya. Daringnya nanti kita akan menggunakan Zoom, ya, untuk pelaksanaan asesmennya akan menggunakan Zoom seperti ini. Nah, memang baru tidak banyak LSP yang memiliki izin pelaksanaan uji sertifikasi dengan daring ini. Ya, alhamdulillah LSPP sudah memasuki tahun kedua, ya, 2020, 21, 22, oh sudah mau 3 tahun alhamdulillah, malah ya, 2 tahun lebih lah, 2 tahun lebih. Kami berhasil mempertahankan izin pelaksanaan uji sertifikasi ini hingga sekarang, dan hingga sekarang kami masih bisa melaksanakan uji sertifikasi ini secara daring. Mudah-mudahan tahun depan pun juga kami bisa terus mempertahankannya sehingga Bapak Ibu dari berbagai daerah bisa mengakses uji sertifikasi tanpa perlu mendapatkan kesulitan, ya lebih ringan dari segi biaya dan juga lebih efektif dari sisi waktu ya, karena tidak harus ke Jakarta misalnya gitu ya. Tidak harus menyengaja ke kantor LSP untuk melaksanakan uji sertifikasi, kita bisa melakukannya secara daring seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, yang ingin pertama saya sampaikan dari masalah teknis ya, persiapan teknis, mohon maaf. Dari persiapan teknis Bapak Ibu. Baik, persiapan teknis yang harus Bapak Ibu siapkan mohon untuk dicatat ya. Pertama adalah Bapak Ibu siapkan untuk handphone. Handphone ya. Handphone ini nanti fungsinya sebagai CCTV. Nah, kok harus ada CCTV sih? Namanya ujian ya Bapak Ibu ya. Kami harus memastikan Bapak Ibu berada di ruangan sendirian. Tidak ada yang bantuin di bawah kolong meja. Ya. Jadi kami ingin memastikan Bapak Ibu berada di ruang uji sendirian sehingga perlu alat pantau ya, karena
tentunya akan sulit ya untuk menggunakan alat pantau lainnya, maka kami menggunakan handphone. Jadi handphone ini Bapak Ibu nanti masuk ke dalam link Zoom yang sama ya untuk pelaksanaan uji. Gitu. Nah, silahkan letakkan handphone ini dengan menggunakan stand handphone ya, alat tempat untuk berdiri handphone ya, atau menggunakan tripod juga boleh. Atau Bapak Ibu jika tidak ada peralatan itu bisa juga meletakkannya dengan menyenderkannya di rak, di lemari, atau di tempat yang mungkin agak tinggi. Yang terpenting fokus dari handphone tersebut ke arah atau ke meja Bapak dan Ibu ya. Mohon tetap untuk berpakaian rapih karena Bapak Ibu nanti akan terpantau lewat CCTV ya. Jadi mohon tetap berpakaian dengan rapi. Gitu ya, ketika Bapak Ibu menyenderkan di lemari atau di rak, mohon letakkan dengan hati-hati. Ya, pastikan tidak ngeglosor. Kalau bahasa Sunda tuh ngeglosor. Bahasa lainnya apa ya, Pak, Bu? Ya pokoknya jangan sampai terjatuh ya. Jangan sampai terjatuh, gitu ya, ngeglosor, jatuh gitu. Nah itu jangan ya. Jadi mohon perhatikan juga keamanan Bapak dan Ibu dalam meletakkan handphone untuk CCTV ini ya. Lalu yang alat yang kedua adalah laptop. Wajib pakai laptop. Ya. Saya mohon sekali Bapak Ibu, siapkan laptop yang prima. Ya, siapkan laptop yang prima karena ini selalu menjadi kendala. Bahkan ketika saya sudah beberapa kali BIMTEK pun sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu peserta uji, mohon menyiapkan alat atau perangkat laptop ini dengan sangat baik. Hari ini pun kami full hari ini pelaksanaan uji, sekarang pun masih berlangsung pelaksanaan uji dan masih ada di antara Bapak Ibu yang perangkat laptopnya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini tentu khawatirnya Bapak Ibu ini akan mengganggu proses pelaksanaan asesmen ya, karena pelaksanaan asesmen ini Bapak Ibu untuk daring ini hanya dilaksanakan dalam waktu 2 jam. Ya, hanya 2 jam. Nah, waktu itu harus cukup untuk Bapak Ibu mulai dari proses sampai dengan selesai. Ya, 2 jam ini. Jadi mohon Bapak Ibu untuk perangkat laptop ini yang betul-betul bisa berfungsi. Pertama, laptop harus bisa mengakses Zoom. Oleh karena itu Zoom-nya saya mohon sekali untuk diinstal. Ya, Zoom-nya harus diinstal. Ini baru lagi tadi sudah saya sampaikan tolong Zoom-nya diinstal. Ternyata tidak diinstal Bapak Ibu. Sehingga tadi tidak bisa share screen, tidak kemudian entahlah mungkin Zoom memiliki salah satu kebijakan baru ya, apabila tidak diinstal mungkin tidak bisa mengakses seluruh fitur yang ada di dalam Zoom ya. Sehingga tadi juga terjadi beberapa kesulitan yang akhirnya peserta uji harus menginstal dulu ya. Dan itu memakan waktu uji. Jadi mohon untuk Zoom-nya sudah Bapak Ibu install ya di dalam laptop Bapak dan Ibu, jadi tinggal digunakan. Bukan apa-apa, saya akan menyampaikan ini kenapa? Supaya Bapak Ibu berjalan ujinya itu lancar. Ya, tidak terkendala hal-hal teknis yang tidak perlu seperti ini karena ini sudah harus bisa dipersiapkan sejak dini. Gitu ya. Karena waktu kita terbatas hanya 2 jam. Gitu. Boleh Bapak, jika tidak ada handphone boleh menggunakan 2 laptop. Yang terpenting laptop kamera dari laptop itu menyorot ke lingkungan Bapak dan Ibu saat melaksanakan uji ya. Boleh. Gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sinyal. Sinyal memang bukan milik kita ya. Sinyal milik provider, tapi mohon diupayakan oleh Bapak dan Ibu jika menggunakan WiFi, jadi silakan Bapak Ibu boleh menggunakan WiFi, boleh menggunakan tethering dari kuota data providernya masing-masing. Tapi yang terpenting buat kami adalah stabil. Stabil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mau di kantor, yang terpenting ruangannya kondusif, tidak berisik, bukan apa-apa. Karena apabila Bapak Ibu ruangannya tidak kondusif, tidak mampu mendengar dengan baik pertanyaan asesor, asesor juga tidak dapat mendengar pertanyaan Bapak Ibu dengan baik, ini masalah lagi yang timbul. Ya. Dan tadi ini hari ini lagi juga tadi ada peserta ujiannya melaksanakan ujinya di luar. Entah di mall atau di mana sehingga tidak bisa berjalan dengan baik karena berisik. Nah, itu jadi kami harap juga Bapak Ibu berada di ruang yang cukup kondusif. Ini demi kebaikan kita bersama Bapak Ibu ya. Karena hal-hal seperti ini sudah saya sampaikan di BIMTEK, jadi Bapak Ibu mohon sekali untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya demi perjalanan ujinya berjalan dengan lancar, ya. Karena kami tidak berharap ada hal-hal yang di luar di hal-hal teknis seperti ini yang sudah
bahas, sudah disampaikan, tapi juga masih terjadi gitu ya. Kami harapkan tidak gitu. Perjalanan uji dapat berjalan dengan lancar, tuntas sampai selesai semuanya dengan baik. Itu harapan kami Bapak Ibu. Ya. Nah, itu hal-hal teknis yang disiapkan Bapak Ibu ya. Silahkan untuk ruangannya mau dimanapun monggo. Yang penting tadi kondusif, tidak berisik. Bapak Ibu tidak terganggu selama melaksanakan asesmen. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, hal berikutnya lagi, Bapak Ibu kami perkenankan untuk menyiapkan air mineral, ya, menyiapkan air mineral, tapi tidak kami perkenankan untuk sambil makan. Ya, silahkan untuk menyiapkan air mineral untuk minum. Pastikan posisinya aman, tidak mudah tersenggol, ya, sehingga nanti malah tumpah, kemudian mengganggu alat elektronik yang ada di meja. Jadi pastikan dengan aman, ya. Sesi uji ada 3, Bapak Ibu. Sesi uji dalam 1 hari ada 3. Sesi 1, pukul 9 sampai dengan pukul 11 WIB. Sesi 2, pukul 11 sampai dengan pukul 13 WIB. Dan sesi 3, pukul 14 sampai dengan pukul 16 WIB. Ya. Satu sesi hanya ada 10 ruangan. Ya. Satu sesi hanya ada 10 ruangan. Jadi artinya 10 peserta uji. Satu sesi 10 peserta uji. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 berarti total dalam 1 hari ada 30 peserta uji. Nah, jika pesertanya lebih dari 30 orang, maka kita akan beralih ke hari kedua. Ya, akan dilanjutkan ke hari kedua. Ya, insya Allah pelaksanaan uji akan dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 jika peserta lebih dari 30 orang. Ya, baik. Nah, untuk alat tulis Bapak dan Ibu silakan untuk menyiapkan sendiri. Jangan lupa laptop bersama colokannya, jangan berjauhan. Ya, laptop kenapa saya minta prima? Karena akan mengakses pertama adalah link Zoom. Ya, tautan Zoom, Bapak Ibu harus standby terus bersama Zoom-nya. Yang kedua, ada sistem uji digital yang akan diakses oleh Bapak dan Ibu, dan ini memerlukan, saya kira sama ya dengan Zoom, boleh menggunakan Chrome, ya, atau menggunakan Safari juga boleh, atau menggunakan Mozilla Firefox juga boleh. Lalu akses yang ketiga, apabila pelaksanaan asesmen Ibu dan Bapak dengan metode observasi langsung, maka Bapak dan Ibu juga akan bertambah satu lagi yang diakses oleh laptop adalah Microsoft Word-nya. Jadi pastikan laptop Bapak dan Ibu minimalnya dapat mengangkat 3 aplikasi tersebut. Ya, minimalnya dapat mengangkat 3 aplikasi tersebut. Nah, tentu tambahannya apabila Bapak Ibu dibutuhkan atau memerlukan pencarian informasi dapat menggunakan internet atau membuka website lainnya. Nah, ini berarti paling tidak harus mampu mengangkat 3 atau 4 aplikasi ya Bapak Ibu. Itu ya, untuk pakaian tetap pakaian resmi, pakaian rapi maksud saya ya. Dari atasan sampai bawahan rapi ya, lengkap karena Bapak Ibu akan nanti selama pelaksanaan uji akan direkam ya. Akan direkam. Nah, hasil rekamnya akan kami serahkan ke BNSP sebagai alat bukti bahwa perjalanan uji atau asesmen ini sudah berjalan dengan baik. Sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan oleh BNSP. Itu Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, itu dari hal teknis. Ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu untuk hal teknis? Untuk persiapan perangkat dan sarana? Silakan. Saya langsung buka saja Bapak Ibu. Silakan Ibu Nurul. Baik, terima kasih Ibu. Salam kenal. Saya langsung bertanya. Boleh, silakan. Tadi disampaikan bahwa ada 3 sesi. Berarti saya boleh ikut misalnya sesi yang ketiga gitu Bu ya. Karena misalnya karena pagi misalnya kan saya ada jadwal ngajar nih, nggak bisa ditinggalkan. Jadi tapi teknisnya bagaimana kami supaya termasuk ke dalam yang sesi yang kedua atau yang ketiga Bu? Mohon jawabannya, terima kasih. Baik. Ya, sebetulnya secara teknis Bapak Ibu bisa saja memilih sesi mana. Hanya mungkin gini, untuk pemilihan sesi ini, jika memang mau seperti itu, Bapak Ibu kami perlukan malam ini datanya. Ya, yang artinya gini, sebetulnya biasanya pelaksanaan uji ini kami petakan sendiri siapa yang sesi 1, siapa yang sesi 2, sesi 3. Namun apabila di antara Bapak dan Ibu ada satu kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, mohon bisa berkomunikasi dengan panitia di Unisma untuk menyampaikan bahwa Ibu dan Bapak hanya bisa melaksanakan uji di sesi tertentu. Ya, mohon disampaikan ke panitia di Unisma. Jadi kami akan memetakan Ibu dan Bapak sesuai dengan sesinya. Tapi yang tidak ada berarti
kami yang mengatur waktunya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami informasikan di grup siapa yang sesi 1, siapa yang sesi 2, dan siapa yang sesi 3. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Baik. Kami sesi 3 aja, Bu. Ya, nanti Izin tanya, sampaikan Bu ke Epik. panitia ya, Ibu, supaya Izin- tidak ketelisut. Boleh, silakan Pak Izin Dedi. tanya. Ya. Boleh, silakan Pak Dedi. Artinya kalau memang peserta itu lebih dari 30, itu pelaksanaan ujian bisa sampai tanggal 29-nya gitu Bu ya? Betul. Oke. Tadi kaitannya dengan permohonan untuk pengajuan jadwal, katakanlah memang kebetulan kan di tanggal 29 saya harus ke Malang ini Bu, ngawal teman-teman mahasiswa PIMNAS seperti itu. Jadi mungkin nanti saya bisa minta di tanggal 28-nya. Nanti untuk konfirmasi bisa lewat WA grup Ibu ya? Boleh WA grup atau boleh dengan panitia di Unisma dulu Pak, supaya terdata dengan rapi. Oke, panitia Unisma kan otomatis ada di WhatsApp grup ya, atau gimana? Ibu Firda ada di... Ya, betul Bapak. Nanti mungkin kami batasi sampai jam 18.00 untuk request-nya seperti itu. Jadi nanti, ini sambil saya bertanya juga ke Bu Epik ya. Untuk nanti apabila request dari Bapak Ibu sudah masuk semua ke kami, maka datanya akan kami kirimkan ke Bu Epik seperti itu untuk nanti baru keluar jadwal yang fix-nya. Fix. Ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu bisa WA ke saya atau ke Bu Utami ada di grup WA seperti itu. Baik. Nah, mungkin sebagai catatan Ibu Firda dan Ibu Utami bahwa satu sesi hanya 10 ya, maksimal. Jadi apabila misalnya ada request di satu sesi yang sudah melewati tanggal 10 orang, ya kita first in first out. Jadi siapa yang mendaftar dulu itu yang mendapatkan kursi ya. Oh ya, baik, siap. Ya. Ya, hari ini sampai jam 18. Ya. Nanti barangkali Bapak dan Ibu apabila sudah ada yang melewati dari 10 dalam satu sesi, mungkin mohon izin Bapak Ibu silakan untuk memilih sesi yang lain yang lebih memungkinkan. Baik, Ibu Herawati, kemudian Pak Alex silakan. Izin Bu, izin tanya Bu. Bu, ini kebetulan saya ini dari Jayapura Bu, izin. Nah, ketika nanti saat ujian itu ternyata di tengah jalan itu internet kan memang Timur ini tidak stabil Bu ya. Kadangkala nanti ada saat-saat tertentu kita down. Nah, itu apakah kita boleh mengulang di sesi selanjutnya atau bagaimana? Baik, jika Bapak masih bisa untuk masuk lagi ke Zoom, masuk lagi ya Pak? Masuk lagi, jadi misalnya Bapak terpental, masuk lagi, masuk lagi, terus seperti itu saja dulu, ya. Kemungkinan besar waktu sesi mungkin yang aman untuk Bapak apabila seperti itu, saya sarankan di sesi 2 atau sesi 3 Pak, jangan di sesi pagi. Oke, baik Bu. Siap, Bu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kalau sesi pagi, asesornya pasti mungkin bisa jadi harus menguji lagi di sesi 2. Itu tidak ada jeda. Ya, tidak ada jeda. Jadi untuk hal-hal teknis ini kami agak sulit untuk memperpanjang waktunya. Tapi apabila di sesi 2 atau sesi 3, Bapak Ibu memiliki spare time untuk kami perpanjang waktunya jika ada hal teknis yang terjadi. Gitu. Karena sesi 3 kan kita mulai pukul 14. Jadi masih ada ada jeda nih Pak, 1 jam ya. Untuk mengatasi hal-hal teknis seperti itu. Atau di sesi 3 kita free time gitu kan sampai pukul 17. Gitu ya. Jadi masih ada jeda waktu. Jadi Bapak jangan mengambil sesi 1 ya. Jangan mengambil sesi 1. Supaya itu ada spare time untuk itu. Baik, dan semua jam yang ini Bu Firda sudah membagikan waktunya di ruang chat dan ini WIB ya Bapak Ibu. WIB. Jadi Bapak Ibu mohon mengikuti jamnya waktu Indonesia Barat. Oke. Baik, silakan Ibu Herawati. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Epik yang terhormat. Mengenai skema uji itu tiga-tiganya dalam satu waktu itu, yaitu skema penulisan buku non-fiksi, penyuntingan naskah dan penyuntingan substantif itu kami jalani di dalam 3 sesi itu atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, syarat dasar peserta itu kapan kami menyerahkan, Bu? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masih bicara hal teknis, Ibu. Ya, jadi persyaratan nanti saya akan jelaskan dan kemudian hal teknisnya seperti apa. Oke, baik.
Ibu untuk uji sertifikasi misalnya Ibu Bapak mengikuti 2 skema. Ya, jangan mendaftar di sesi yang sama, harus sesi yang berbeda. Ya, jadi satu sesi hanya untuk 1 skema. Apabila Bapak Ibu mengikuti 2 skema. Ya, misalnya seperti Ibu tadi penulisan buku non-fiksi dan juga penyuntingan naskah, maka Ibu Hera sesi satunya misalnya penulisan buku non-fiksi dan sesi 2-nya adalah penyuntingannya misalnya. Tapi supaya Bapak Ibu ada jeda istirahat, apabila yang mengikuti 2 skema, saya sarankan sesi 1 dan sesi 3. Begitu. Ya, kenapa? Karena nanti juga pasti akan kami pisahkan, kalaupun Bapak Ibu tidak memilih sesi, itu kan akan kami pisahkan, Bu. Ya, yang satu ada sesi 1, yang satu ada sesi 3. Begitu, ya. Dan itu di hari yang sama. Ya, di hari yang sama sesuai dengan jadwal yang kami berikan, Ibu. Oh, jadi tidak 3 skema, Bu? Maksudnya Jadi Ibu ikut 3 skema ya? Ibu ikut 3 skema? Kami judulnya uji sertifikasi dan kompetensi. Ya. Itu ditentukan atau kami yang milih? Ibu yang pilih tentu. Kenapa? Karena kan yang uji di kompetensi Ibu. Ibu yang pilih. Ibu mau ikut skema penulisan, penyuntingan, atau sesuai dengan profesinya Ibu. Skema ini penulisan buku non-fiksi, berarti Ibu dan Bapak profesinya, pekerjaannya adalah sebagai penulis buku. Jika penyunting naskah, berarti Bapak Ibu pekerjaannya adalah sebagai seorang editor atau penyunting. Penyunting substantif berarti Bapak Ibu kerjaannya sebagai seorang penyunting substantif atau reviewer atau penelaah. Ya, satu skema, satu profesi Ibu, tidak digabungkan jadi satu. Jadi Bapak kita Ibu pilih harus di antara 3. Betul, silahkan. Mau 1 skema, mau 2 skema, mau 3 skema, boleh saja. Asal dengan catatan begini Bapak Ibu. Uji sertifikasi itu berbasis bukti. Berbasis bukti. Ketika Bapak Ibu akan mengikuti uji pada skema penulisan buku non-fiksi, maka harus ada rekam jejak Bapak dan Ibu berkecimpung pada penulisan buku non-fiksi. Boleh dari sisi pengetahuan, misalnya pernah ikut pelatihan, ya, atau boleh juga dari sisi pengalaman, misalnya sudah memiliki hasil karya tulis. Begitu, ya. Nah, jadi kembali lagi kepada persyaratan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Bapak Ibu memiliki kompetensi yang paling kuat pada skema yang mana, pada profesi yang mana. Itu dahulukan dulu ya Bapak Ibu ya. Yang paling kuat, yang paling dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Karena kompetensi itu melekat di dalam diri kita. Kompetensi ada 3 Bapak Ibu. Pengetahuan, keterampilan, sikap. Pengetahuan yang tahu lebih dalam tentang penulisan buku non-fiksi Bapak Ibu. Keterampilannya yang paling tahu kompetensi keterampilan Bapak dan Ibu sedalam apa dalam penulisan dan atau penyuntingan Bapak Ibu sendiri. Sikap melekat pada diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. 3 hal ini akan dinilai di dalam uji sertifikasi. Ya, kompetensi ada 3 ini, pengetahuan, keterampilan, sikap. Dan yang paling tahu adalah Bapak dan Ibu karena melekatnya di dalam diri Bapak dan Ibu. Oleh karena itu pilihlah skema yang paling dikuasai oleh Bapak dan Ibu kompetensinya. Pengetahuan, keterampilannya paling dikuasai. Ya, boleh dikuasai dari sisi pelatihan, ya, atau dikuasai dari sisi pengalaman. Nah, dari sisi pelatihan tentu Bapak Ibu tadi sudah mengikuti pelatihannya, ya, yang akan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Apabila Bapak Ibu sudah ada pengalaman, maka buktinya adalah dari hasil karya Bapak dan Ibu sebagai seorang penulis atau sebagai seorang penyunting. Demikian. Gitu. Jadi silakan Ibu memilih, ya. Keduanya boleh juga berdasar, misalnya gini, bukti penulis saya punya, bukti penyunting juga saya punya. Saya mau dua-duanya, tapi ada satu keterbatasan misalnya. Hanya bisa memilih satu saja dulu saat ini. Bapak Ibu silakan pilih satu sesuai mana yang paling Bapak Ibu butuhkan saat ini. Kompetensi mana yang paling Bapak Ibu butuh untuk diukur. Begitu. Karena ketika mengukur kompetensi ini, kami akan memverifikasi. Kami akan mengonfirmasi kepada Ibu dan Bapak berdasarkan bukti-bukti yang Bapak Ibu hadirkan. Begitu. Demikian Ibu. Jadi Ibu boleh memilih ya sesuai dengan kompetensi yang Ibu miliki. Saya kepinginnya 3-3, Bu. Boleh, silahkan. Oke. Kasih, Bu. Tidak ada yang melarang mau memiliki beberapa kompetensi karena kita bebas, luas, ya. Iya. Insya Allah, insya Allah. Ya,
Tapi per sesinya berbeda biaya ya Bu. Jadi kalau yang sudah Bapak Ibu bayarkan itu untuk satu sesi, betul begitu ya Bu Etik ya? Satu skema maksudnya, bukan Ya, satu satu sesi. skema. Satu Maaf, skema. satu skema. Jadi kalau mau Nah, ikut apabila 3 skema, biayanya bertambah kan lagi biayanya. pertama. Gitu. Ya. Begitu Bapak Ibu, jadi satu skema itu menunjukkan satu profesi. Jadi apabila Bapak Ibu 3, berarti 3 profesi. Ya. Izin Nah, tanya tentu lagi, Bu. masing-masing memiliki biaya uji yang berbeda-beda. Silakan Bapak. Ya, untuk ikut uji kompetensi ini syarat kompetensi minimalnya apa ya Bu ya? Karena kan memang beberapa di antara kita sebetulnya hanya ditugaskan dari lembaga, ya seperti itu. Jadi kalau memang harus ada bukti sudah pernah menyunting untuk misalnya uji kompetensi menyunting dan ternyata belum, itu bagaimana Bu ya? Ya, bentar Pak. Sabar sedikit ya. Kita masih bicara hal teknis tadi. Iya, siap. Oke, baik. Kita kembali ke teknis. Apakah masih ada yang akan Bapak Ibu tanyakan? Kita satu-satu dulu biar clear satu-satu. Biar jelas satu-satu. Tidak ada? Jadi kita tidak bolak-balik nih Bapak Ibu. Cukup untuk hal teknis ya. Boleh menggunakan PC, tadi yang bertanya. Boleh menggunakan PC. Pelaksanaan ujinya, Bapak Ibu boleh menggunakan PC, tapi untuk CCTV-nya tetap ada ya. Handphonenya tetap harus ada. Boleh Bapak Ibu PC boleh ya. Mau PC, mau laptop boleh. Ya, tapi CCTV-nya tetap ada ya, Bu Ibu Siti. Ibu Siti Nur Samsiah, mohon izin ya. Tapi tetap harus ada CCTV-nya, yaitu handphone. Silakan Bu Fauzia. Sama Bu dengan Bu Siti. Oh, sudah terjawab berarti ya. Yeah. Oke, jadi siap untuk pelaksanaan asesmennya. Bapak Ibu boleh menggunakan PC, boleh menggunakan laptop, tapi CCTV-nya tetap. Oke, baik. Jika tidak ada lagi untuk hal teknis, saya akan berlanjut yang kedua, yaitu persyaratan asesmen. Ya, tadi saya sampaikan di awal, untuk uji sertifikasi, Bapak dan Ibu harus memiliki alat bukti. Ya, karena kita memverifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti. Sebetulnya yang dilakukan assessor itu hanya ngumpulin bukti-bukti saja, Bapak Ibu ya. Mengumpulkan bukti-bukti dari Bapak dan Ibu. Baik. Uji sertifikasi itu sangat adil. Kenapa? Karena boleh ditempuh oleh orang yang berpengalaman dan apalagi untuk yang sudah berpengalaman. Jadi kalau tadi pertanyaannya Bapak, kami belum pernah menyunting, dapat tugas aja nih dari kampus, boleh nggak ikut? Berarti kategori Bapak belum berpengalaman. Demikian ya, kategori Bapak belum berpengalaman. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa uji sertifikasi sangat adil. Boleh ditempuh oleh orang yang sudah berpengalaman maupun yang belum berpengalaman. Yang dimaksud berpengalaman di sini adalah berarti Bapak dan Ibu dikatakan belum bekerja mencukupi tahunnya. Ya, belum bekerja mencukupi tahunnya. Jadi kan ada pengalaman kerja sekian tahun gitu ya. Nah, untuk yang belum berpengalaman berarti belum mencapai tahun yang ditentukan, 1 tahun atau 2 tahun itu, atau belum memiliki karya buku. Nah, jadi pengalaman itu bisa dilihat dari 2, Pak. Pertama dari waktu, kedua dari karya bukunya. Jadi misalnya Bapak Ibu belum pernah menyunting ya, belum pernah menyunting, belum pernah menghasilkan karya juga. Ya, belum ada hasil buku yang pernah disunting atau hasil buku yang sudah pernah ditulis. Misalnya kalau kepenulisan buku non-fiksi, maka Bapak dan Ibu kategorinya adalah kategori peserta non-pengalaman. Nah, lalu untuk menembus uji sertifikasi ini, bagi peserta yang belum memiliki pengalaman, bisa dari mana? Oke, pertama, untuk Bapak dan Ibu yang memiliki ijazah yang berasal dari Prodi, Bahasa dan Sastra, Ilmu Komunikasi, Ilmu Penerbitan, Bapak dan Ibu bisa mengikuti uji sertifikasi dengan berbekal ijazah tersebut. Boleh ya Pak ya, bisa dilihat ijazahnya. Jika ternyata ijazahnya bukan dari prodi yang tadi saya sebutkan, maka Bapak dan Ibu bisa menempuhnya dengan apabila Bapak Ibu bekerja di penerbitan, silahkan untuk meminta surat keterangan bekerjanya dari penerbitan. Ternyata ijazah bukan dari 3 prodi tadi. Saya pun tidak bekerja di penerbitan. Bapak Ibu bisa menempuh ujinya untuk yang non-pengalaman dari sertifikat pelatihan. Dan Bapak Ibu sudah memilikinya hari ini.
Artinya Bapak sudah bisa ikut uji ya, dengan berbekal sertifikat pelatihan pada hari ini. Oke, siap Bu. Aman ya? Aman. Aman. Oke, ada lagi Pak. Belum selesai nih. Misalnya Bapak Ibu juga ternyata sudah memiliki karya, tapi baru 1. Boleh juga mengikuti uji sertifikat. Karyanya 2, boleh? Oh boleh. Boleh mengikuti uji sertifikasi. Sampai pada tahapan ini Bapak dan Ibu. Ya, untuk yang non pengalaman. Untuk yang pengalaman, kategorinya apa? Jika karya Ibu dan Bapak sudah minimal ada 3 atau lebih. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki karya buku, baik itu sebagai penulis misalnya, pada skema penulisan tentu Bapak Ibu karyanya harus sebagai penulis ya. Penulis tidak boleh ditutupi dengan penyunting, karena kan kerjanya beda. Tadi kita sudah dengar ya, penulis menghasilkan draft naskah. Editor mengolah draft naskah menjadi dummy, gitu. Nah, berbeda ya, input outputnya berbeda, maka itu tidak bisa saling mensubstitusi. Ya, jadi untuk yang penulis buku non-fiksi, Bapak Ibu sudah memiliki 3 karya saja, minimal 3 karya, maka Bapak Ibu dapat menempuh ujinya dengan dari sisi pengalaman. Begitu. Begitu juga untuk penyunting ya, ada 3 karya, maka Bapak Ibu dapat menempuhnya dari sisi pengalaman. Begitu. Adil ya Pak, Bu, dari non pengalaman boleh ikut, yang berpengalaman pun juga boleh ikut untuk mengukur kompetensinya. Nah, yang non pengalaman tadi Bapak Ibu, yang non pengalaman tadi, maka Bapak dan Ibu nanti akan mengikuti metode ujinya dengan uji observasi langsung. Karena Bapak Ibu tadi kan belum berpengalaman ya, maka itu kami harus mengumpulkan bukti-bukti di saat hari uji. Nah, kenapa itu? Kami berikan observasi kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu akan diperiksa, akan melakukan praktik saat itu. Untuk kami kumpulkan bukti-buktinya, ya. Observasi langsung ini ada 3 Bapak Ibu. Pertama ada pertanyaan lisan. Ya, observasi langsung atau mungkin dikenal juga dengan uji kompetensi. Ya, pertama ada pertanyaan lisan. Ini akan disampaikan oleh asesor kepada Bapak dan Ibu secara lisan dan mohon langsung dijawab. Jika ada pertanyaan yang kurang paham, Bapak Ibu boleh meminta asesor untuk mengulang kembali pertanyaannya. Ya, yang kedua, pertanyaan tertulis, pilihan ganda. Soal pertanyaan tertulis ini bisa diakses di dalam sistem Bapak dan Ibu. Nanti akan muncul perangkat uji, di bawahnya ada pertanyaan tulis. Berwarna biru, bisa diklik. Tapi dikliknya di hari uji ya. Tidak bisa dari sekarang. Ya, di hari uji. Sesuai dengan sesinya, yang pukul 9 baru bisa akses pukul 9. Yang ujinya pukul 11 baru bisa akses pukul 11, yang ujinya pukul 14 baru bisa akses di pukul 14. Begitu, ya. Jadi mohon maaf, tidak bisa jadi PR. Ya, soalnya ada 30 dengan waktu 30 menit. Cukup, 1 soal 1 menit. Oke. Berikutnya, masih untuk yang non pengalaman atau observasi langsung, yang berikutnya adalah praktik. Akan ada soal praktik yang diberikan kepada Bapak dan Ibu sejumlah 3 soal dengan total waktu 45 menit, artinya 1 soal rata-rata 15 menit. Soalnya ada di dalam sistem uji juga sama. Baru bisa Bapak Ibu unduh di hari uji, di jam sesuai dengan sesinya. Nanti Bapak Ibu unduh dulu soalnya, ya, unduh dulu semua soalnya. Ya, lalu baca dengan secepat kilat, skimming dulu, mana yang menurut Bapak dan Ibu paling mudah dulu untuk dikerjakan. Itu kerjakan duluan. Ya, apakah nomor 1 dulu, apa nomor 2, apa nomor 3 dulu. Begitu. Ya. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memanage waktunya dengan baik. Yang gampang dulu, lalu agak susah, lalu susah, misalnya begitu. Jadi sisa waktu untuk mengerjakan soal yang paling sulit, itu cukup waktunya. Gitu. Ya, nah setelah dijawab, selesai jawab langsung upload. Oh, saya mau mengerjakan nomor 2 dulu, silahkan kerjakan nomor 2 dulu. Setelah selesai langsung upload ke dalam sistem uji lagi, begitu, ya. Setelah nomor 2 mau mengerjakan nomor 3 karena nomor 3 nih lebih mudah lagi, gitu ya.
Setelah dikerjakan langsung upload. Jadi jangan menunggu semuanya selesai. Upload satu persatu. Ya, upload satu persatu. Begitu. Begitu Bapak dan Ibu, itu untuk yang non pengalaman. Ya. Sementara untuk yang pengalaman tadi yang memiliki minimal 3 karya atau lebih. Nah, Bapak Ibu nanti akan diberikan perangkat ujinya ada 2. Yang pertama, bukti-bukti karya Bapak dan Ibu itu akan diverifikasi. Ya, akan diperiksa, dipastikan valid, asli, dan terkini. Nah, terkini ini Bapak Ibu dari BNSP sebetulnya hanya boleh 3 tahun. Jadi umurnya ini hanya boleh 3 tahun mundur. Ya ke belakang, 3 tahun ke belakang. Begitu. Nah, tapi kan kalau kita ini kan penulis ya Bapak Ibu, buku kadang-kadang masih bisa digunakan. Bahkan yang 10 tahun lalu aja buku masih banyak yang bisa digunakan sampai sekarang, gitu kan. Nah, sehingga kami spare time sampai 7 tahun yang lewat ya Pak, Bu. Jadi bukunya paling lambat terbit 2015. Oke. Ya, sudah cukup longgar 7 tahun, ya. Nah, Bapak dan Ibu itu persyaratan-persyaratannya ya. Jadi nanti karya Ibu dan Bapak yang 3 ini akan diperiksa oleh asesor untuk dipastikan valid, asli. Valid itu adalah legal. Ya, legal, diterbitkan dengan baik, benar gitu ya. Ada penerbitnya, meskipun untuk ISBN sudah tidak kami haruskan, wajibkan gitu ya. Karena ada buku yang memang tidak perlu menggunakan ISBN. Enggak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah asli. Ini asli benar, hasil kerjaan Bapak dan Ibu. Baik sebagai penulis atau sebagai penyunting. Ini Ibu Bapak yang mengerjakan. Nah, untuk mengetahui itu, ya, untuk mengetahui bahwa bukti-bukti yang Bapak dan Bapak Ibu bawa ini valid, gitu ya, memadai untuk diberikan rekomendasi, untuk memberikan rekomendasi pada akhirnya nanti, maka Ibu Bapak akan diwawancarai. Akan diwawancarai secara mendalam terkait isi bukunya. Maka itu Bapak Ibu yang mengikuti uji dengan metode asesmen portofolio ini atau dari sisi pengalaman, Bapak Ibu harus mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Ya, harus dapat mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Begitu. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan uji kompetensi lebih susah, ada 3. Belum tentu. Ya, karena yang portofolio lebih berat juga. Bapak Ibu harus mampu mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya. Itu jadi bukan berarti bahwa yang portofolio jauh lebih mudah, kemudian levelnya lebih, itu tidak ada yang membedakan. Ini hanya sebuah metode Bapak Ibu. Ibaratnya kita mau masuk ke ruangan, bisa lewat pintu samping kiri atau lewat pintu samping kanan. Ya, metode ini hanya untuk itu, ya. Bisa lewat samping kiri atau lewat samping kanan. Begitu. Itu saja Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang membedakan. Di sertifikat pun juga tidak ada yang membedakannya. Gitu. Ya. Itu Bapak dan Ibu untuk persyaratan, ya, persyaratan terutama pendukung. Nah, persyaratan lainnya pertama, pas foto. Latar merah ukuran 4x6. Yang kedua, foto KTP, ya. Foto KTP, yang ketiga adalah CV atau riwayat hidup Bapak dan Ibu. Silakan perbarui terlebih dahulu. Untuk riwayat hidup, kami harapkan ada pertama, biodata pribadi Bapak dan Ibu. Yang kedua, biodata dari kegiatan belajar alias pendidikan. Yang ketiga, mungkin riwayat pekerjaan Bapak dan Ibu. Dan tentu yang paling penting, riwayat kegiatan Bapak dan Ibu di bidang penulisan atau penyuntingan. Silakan diupdate terlebih dahulu, diperbarui dulu ya. Apabila ada informasi-informasi lain yang mungkin belum Bapak Ibu masukkan ke dalam riwayat hidup terbaru tersebut, begitu ya. Untuk foto, Bapak Ibu mohon disimpan dalam bentuk JPEG atau PDF. Boleh JPEG atau PDF. KTP juga sama, boleh JPEG atau PDF. Sementara untuk riwayat hidup, mohon disimpan dalam PDF. Dan satu lagi, ijazah terakhir Bapak dan Ibu. Nah, ijazah ini Bapak Ibu apabila Bapak dan Ibu memiliki ijazah yang tadi 3 prodi saya sebutkan ya, dari bahasa dan sastra, ilmu komunikasi atau ilmu penerbitan, Bapak Ibu boleh pilih ya, meskipun itu misalnya adalah ijazah S1-nya ya, gitu. Atau Bapak Ibu boleh menggunakan ijazah terakhirnya. Ya. Silakan menggunakan ijazah terakhirnya.
Hal-hal lainnya, persyaratannya yang tadi saya sebutkan. Surat keterangan bekerja jika ada, ya. Lalu kemudian sertifikat pelatihan, lalu dokumen portofolio tadi jika ada ya Bapak Ibu ya. Oke. Mungkin sebentar. Baik, suara saya terdengar Bapak Ibu? Soalnya saya beralih device nih. Terdengar ya? Oke, baik. Nah, itu persyaratan Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita nanti masuk ke dalam hal teknis lagi berikutnya, yaitu pendaftaran ke dalam sistem uji, silakan jika ada yang akan ditanyakan. Ibu Fauziah dulu. Ibu suaranya tidak ada. Ya, terima kasih Bu Epi. Langsung saja saya mau tanya ini terkait dengan yang uji kompetensi melalui pengalaman. Saya mau bertanya, saya kebetulan alhamdulillah sudah punya 3 buku. 1 buku ajar, 2 buku bunga rampai, 3 buku referensi. Oke. Ya, terkait dengan itu, pertanyaan saya, apakah itu besok saya bawa semua untuk bukti ketika nanti asesmen dengan asesor, begitukah? Baik. Nah, saya kalau ditanya kisi-kisi suka susah jawabnya ya. Iya. Kisi-kisinya apa Bu Pak? Ibu Kasaruliah, tadi semuanya sudah saya sampaikan saat pelaksanaan pelatihan. Itu semuanya sudah ada di sana. Baik, Ibu Bapak, pertanyaan yang sangat baik sekali. Sebetulnya meskipun saya belum sampai ke sana, tidak apa-apa. Saya lanjutkan kalau begitu ya. Bapak dan Ibu, buku apa aja yang dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk mengikuti asesmen ini? Untuk penulis buku non-fiksi, kita satu-satu ya. Untuk penulis buku non-fiksi, Bapak dan Ibu pertama, karya bukunya adalah boleh buku ajar, buku referensi, monografi, biografi atau autobiografi, kemudian modul, bunga rampai juga boleh. Tapi harus non-fiksi semuanya. Nah, lalu yang seperti apakah buku yang dapat dikategorikan untuk mengikuti asesmen portofolio ya atau asesmen dari pengalaman tadi, dari sisi pengalaman. Baik. Buku ajar masuk ya, buku ajar masuk. Ya, buku referensi masuk gitu ya. Hanya mohon maaf untuk buku antologi bunga rampai book chapter belum bisa dikategorikan untuk mengikuti uji dengan metode pengalaman. Kenapa? Karena Bapak Ibu untuk di book chapter Bapak Ibu tidak menulis mulai dari bagian tahap awal ya, tahapan pra menulis draft sampai dengan tahapan akhir, tidak semuanya dilakukan ya. Untuk yang di bunga rampai atau book chapter Bapak Ibu hanya menulis draft tapi tidak menyiapkan bagian awal dan tidak menyiapkan bagian akhir. Bapak Ibu hanya menulis 1 bab saja ya, hanya 1 bagian saja, tidak seluruh bagian. Nah, itu yang menyebabkan Bapak dan Ibu belum bisa menggunakan book chapter bunga rampai atau ontologi untuk mengikuti dengan asesmen pengalaman atau asesmen portofolio. Namun buku tersebut dapat digunakan untuk asesmen observasi atau uji kompetensi. Jadi jika di antara Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti penulisan bunga rampai, meskipun baru 1, boleh dimasukkan ke dalam sistem uji nanti ya. Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk asesmen observasi. Begitu. Jadi masuknya ke non pengalaman. Jadi meskipun ada 3 tetap masuknya ke non pengalaman. Ya. Kami bisa mempertimbangkan apabila misalnya Bapak Ibu ada 2 buku, yang 1 referensi, 1 buku ajar, baru kemudian yang satunya antologi gitu atau bunga rampai atau book chapter. Kami akan lihat dulu dari bobot book chapternya. Ya, jika bobot book chapternya ini cukup baik dengan 2 tadi buku referensi dan buku ajar seperti yang dimiliki Ibu Fauzia dan 1 bunga rampai, mungkin masih bisa kami alokasikan ke portofolio, tapi tentu setelah kami lihat bukunya dulu ya Bu. Begitu. Baik,
Itu buku-buku yang dapat dijadikan untuk mengikuti uji sertifikasi. Lalu untuk penyunting. Nah, kita ke penyunting dulu nih. Buku seperti apa yang dihasilkan oleh penyunting? Untuk penyunting naskah, semua buku, termasuk book chapter. Jika Bapak dan Ibu menjadi editor pada book chapter, Bunga Rampai, antologi, maka Ibu dan Bapak sudah bisa mengikuti asesmen dengan portofolio jika ada 3. Ya, melalui pengalaman. Kenapa? Kok di penulis boleh, di penulis nggak bisa ke portofolio tapi di penyunting bisa? Beda dong. Kalau di book chapter yang berperan besar sampai bukunya jadi itu editor. Yang membuat mulai dari bagian awal, menyeleksi naskah, mengelola naskah pada bagian isi, lalu melengkapi bagian akhirnya siapa? Editor. Penulis hanya setor naskah aja kan? Kalau di book chapter yang repot siapa? Editornya. Maka itu kalau untuk di book chapter, jika ada 3 karya, Bapak Ibu menjadi editor di 3 karya buku antologi, book chapter atau Bunga Rampai, Bapak Ibu bisa menyertakannya untuk mengikuti dengan metode asesmen pengalaman atau portofolio. Begitu ya. Buku-buku lainnya sama ya. Jika Ibu dan Bapak menjadi editor di buku ajar, menjadi editor di buku referensi, itu sudah boleh untuk mengikuti asesmen dengan portofolio jika ada 3 ya. Jika baru 1 tetap ke metode observasi begitu. Demikian Ibu Bapak. Baik. Buku ada 2 jenis. Elektronik dan tercetak ya. Elektronik dan tercetak. Nah, yang elektronik mohon siapkan file elektroniknya lengkap dari mulai cover sampai dengan halaman cover depan sampai cover belakang. Lengkap ya untuk yang file. Lalu untuk yang tercetak siapkan juga buku cetaknya wajib dibawa saat ujian, siapkan. Ya. Ada 5, ada 6, ada 7 bawa semuanya tumpukin di meja. Jadi nanti kalau Bapak Ibu asesor bertanya, saya sudah memiliki karya sekian buku, ya sudah siap semuanya. Ya. Jadi yang file ataupun tercetak harus dibawa lengkap. Ya, harus dibawa lengkap. Gitu. Baik, silakan Ibu Debbie. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Etik. Kayaknya udah terjawab sih, tadi mau nanya yang ke penyunting juga gitu kan. Nah, kebetulan sih, tapi gini Bu, tadi kan Bu Fauzia juga udah nanya, terkait dengan kalau Ibu itu penulis gitu kan, jadi nggak bisa gitu yang pengalaman. Nah, kebetulan begini, yang kasus saya sebenarnya, saya juga ada sebenarnya sempat belajar sederhana aja tentang editor gitu karena punya karya juga sudah 3 sebenarnya, tetapi beda penerbit gitu boleh nggak ya Bu kira-kira? Nah kemudian Maksudnya bukunya beda-beda penerbit? 2 sama gitu, 1 Nggak beda. masalah Ibu. Nggak masalah Kami ya? tidak mengukur penerbitnya di mana ya, yang penting Oh, oke. penerbitnya legal. Nah Ya, kemudian begini. boleh dari penerbit manapun. Tapi kan Bu, ada 1 dia yang belum selesai masuk ke ISBN, tapi udah selesai layout. Nah, itu boleh nggak Sudah selesai dibuat? ya, tapi fix ya. Sudah. Sudah selesai. Baik, Sudah sertakan diedit. proses pengajuan ISBN-nya, screenshot. Oh, begitu. Karena kan tadi sedang dibilang bahwa sedang dalam proses pengajuan ISBN. Nah, proses pengajuan ISBN bisa ditangkap layar, Bu. Oh, gitu. Oke. Nah, surat itu Ibu tangkap layar, nanti disatukan dengan file bukunya. Oh, oke. Nah, tapi itulah, nanti saya cari dulu ya Bu, kebetulan kayaknya ada 3 yang sudah selesai dan 1 mungkin yang proses gitu, untuk ISBN. Cari. Oke, nah itu nanti kami kirim lewat apa ya, sebenarnya? Kita belum bicara hal teknis, kita persyaratan dulu ya, sampai selesai dulu ya. Baik, Intinya Bapak dan sih Ibu, terkait itu aja. persyaratan, masih ada yang akan kita tuntaskan? Atau ada yang mungkin masih ragu, apa yang harus dipersiapkan? Boleh, ini harus jelas, harus gamblang Bapak dan Ibu, supaya Bapak dan Ibu bisa menyiapkan. Tadi seperti Ibu Debbie, bisa cari dulu bukunya. Begitu ya? Oke, ini saya pernah bikin buku ini di mana nih? Oh, cari dulu. Nah, ya kan, tapi kan sudah jelas nih buku apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu. Jadi Bapak Ibu nyarinya juga jelas apa yang harus dicarinya gitu ya. Apa yang dicarinya jelas. Iya. Dan juga untuk CV itu kan untuk yang artikel-artikel jurnal itu juga harus dimasukkan Bu atau boleh, silakan. Iya, boleh aja ya. Boleh, tidak ada masalah. Kalau mau Bapak Ibu input terkait meskipun Ibu ikut penulisan buku non fiksi gitu ya.
Tapi kan rekam jejak Bapak Ibu menulis boleh di mana aja dong. Oke. Nah, untuk yang menentukan nanti yang pengalaman sama non pengalaman itu berarti tunggu di selesai kami setor dulu lah ya baru di. Betul sekali ya. Itu aja Bu, terima kasih ya Bu. Betul. Epic. Jadi yang menentukan nanti Bapak Ibu akan mengikuti uji sertifikasinya dengan metode non pengalaman atau yang pengalaman ya, portofolio atau non portofolio, nanti adalah hasil pemeriksaan dokumen Bapak dan Ibu. Ya, dokumennya mencukupi kemana gitu ya? Dokumennya mencukupi kemana? Oke. Baik. Baik, terima kasih Bu Epic. Iya. Baik, kita clearkan dulu Bapak dan Ibu terkait persyaratan. Masih ada lagi kah? Bu, boleh bertanya, Bu? Ya, boleh Bapak. Siap. Saya Nanda Saputra, Bu. Masih kenal, Bu? Masih ya. Wih, Pak Nanda. Apa kabar, Pak? Saya lihat nama Bapak tadi. Baru menyapa Siap, saya. siap. Siap, siap. Sehat, Ini, Pak? Bu. Saya kebetulan menjadi editor buku itu, buku chapter ada 5 buku, Bu. Saya sebagai editor yang buku penulisnya 2 orang itu ada 1 buku. Jadi kalau menurut Ibu untuk kita ikut yang penyuntingan naskah itu bisa kita gunakan yang mana, Bu? Yang book chapter itu berapa? Kemudian yang menulis 2 orang itu apa cukup 1 aja atau bagaimana, Bu? Mungkin Baik, itu, Bu. Bapak. Terus. Kalau untuk editor seperti tadi saya sampaikan ya, baik buku yang individu ya, artinya yang jumlah penulisnya tidak banyak ya, ataupun yang jumlah penulisnya banyak dalam book chapter dan kawan-kawannya itu Bapak Ibu bisa gunakan kalau untuk editor selama memang Bapak Ibu sebagai editornya ya. Nama Ibu dan Bapak harus tercantum di situ dan harus tercatat sebagai editornya. Bapak Ibu boleh menggunakan. Pilih karya terbaik dari Bapak dan Ibu yang paling pede gitu ya. Yang paling pede ya. Bapak Ibu yang udah punya karya banyak gitu ya. Menurut Bapak dan Ibu silakan seleksi. Mana karya Ibu dan Bapak yang menurut Ibu dan Bapak paling pede saat ngerjainnya gitu. Ya. Paling memuaskan gitu. Nah, silakan pilih yang terbaik ya. Yang terbaik. Boleh yang manapun Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak itu yang 2 boleh, yang mau menggunakan yang book chapter 3-3-nya boleh karena kalau dari sisi editor Bapak cukup memenuhi ya. Bunga Rampai itu kan semuanya bisa untuk editor. Bapak boleh menggunakan salah satunya atau mau campur boleh. Bapak tinggal pilih aja mana yang paling membuat Bapak pede. Membuat Bapak yakin. Terima kasih banyak. Baik. Siap? Ada lagi Bapak Ibu terkait persyaratan? Sudah clear? Oke. Jika sudah, saya izin untuk mensimulasikan. Oke, sebentar. Bentar, sedang loading dulu. Internet saya. Sebentar, internet.
Bapak Ibu tautannya, silakan di-copy dulu ya. Sudah ada di ruang chat? Oke, karena nanti kalau ruang chatnya bubar jalan, hilang. Bapak Ibu copy dulu. Ya, untuk linknya atau tautan tautan sistem digitalnya. Nah, oke. Bu Epi, izin bertanya. Boleh silakan. Ya, Bu, ini kan jumlah peserta hingga saat ini yang sudah mendaftar itu ada 38 orang. Apabila yang di hari kedua nanti, itu berarti hanya ada satu sesi dimampatkan menjadi satu, ya, Bu? Ya, hanya satu sesi. Iya, berarti hanya di pagi hari, yang jam 9 saja. Betul. Ya, itu untuk Bapak Ibu yang ini saya mendapatkan banyak WA. Baik. Ya, kalau misalnya pesertanya 38 berarti yang sisa 8 orang itu hanya akan ada satu sesi saja. Baik, ya, terima kasih. Baik. Baik Bapak dan Ibu, inilah link atau tautan untuk Bapak Ibu mendaftar ke dalam sistem digital. Nah, disinilah Bapak Ibu nanti akan mengunggah persyaratan-persyaratan tadi. Ya, di sini tempatnya. Tautannya sudah saya agihkan di ruang chat, Bapak Ibu copy supaya nanti Bapak Ibu bisa selepas kegiatan ini bisa mendaftar. Ya, bisa mendaftar. Jadwal belum kami siapkan semuanya ya karena kami masih menunggu data Bapak dan Ibu sampai dengan pukul 18 nanti. Ya, Bapak Ibu bisa mendaftar mulai malam ini ya, mulai malam ini sudah mulai bisa mendaftar mulai pukul 19 malam ya. Sudah mulai bisa mendaftar ke dalam sistem uji kami. Baik, untuk mendaftar Bapak Ibu tidak memerlukan login dulu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu bertanya loginnya mana, username-nya mana. Tidak, untuk mendaftar pertama kali Bapak Ibu mengklik uji sertifikasi. Ini yang diklik. Ini Bapak Ibu ya, uji sertifikasi. Jadi jangan bertanya username untuk mendaftar pertama karena tidak akan memperoleh itu. Bapak Ibu silakan klik uji sertifikasi. Lalu akan muncul step pertama atau langkah pertama Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu akan diminta untuk memilih skemanya. Tadi mudah-mudahan sudah dipastikan Bapak Ibu akan mengikuti uji skema pada ujinya skemanya apa ya. Oke, jika Bapak dan Ibu mengikuti 2 skema maka 2 kali mendaftar. Ya, karena skemanya berbeda kan. Ya, bukti-bukti yang diuploadnya juga nanti berbeda. Begitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan mendaftar sesuai dengan skemanya. Lebih dari 1 skema maka mendaftar 2 kali sesuai dengan skemanya. Baik, saya akan mencontohkan 1 skema saja, alurnya sama untuk skema yang lain. Ya. Baik, pertama skema penulisan buku non-fiksi. Ya. Pada setiap skema Bapak Ibu akan mendapatkan 2 tombol, download skema dan daftar skema. Ya, sama Bapak Ibu ya, di skema lain pun juga sama. Nah, pada download skema ini adalah, nah kalau Bapak Ibu tadi bertanya apa sih kisi-kisi uji sertifikasi ini, silakan download ini. Tapi tidak akan berbunyi kisi-kisi ya Bapak Ibu. Bunyinya adalah unit kompetensi, elemen dan kriteria unjuk kerja. Nah, kira-kira apa saja yang akan diujikan? Ada semuanya di dalam sini. Unit-unit kompetensinya, elemen-elemen kompetensinya serta kriteria unit kerjanya. Silakan untuk dipelajari. Ya, di-download saja. Lalu untuk mendaftar Bapak Ibu silakan klik daftar skema. Sebelum mendaftar pastikan Bapak Ibu persyaratannya sudah siap semua, ya. Baik. Untuk pendaftar Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik daftar skema, maka akan muncul langkah kedua, yaitu mengisi APL 01 permohonan untuk mengikuti uji sertifikasi.
Ya. Jadi Bapak Ibu mengisi permohonan dulu, ya lebih kepada ini adalah biodata Bapak dan Ibu. Pertama untuk pendaftar, Bapak Ibu pilih pendaftar umum. Ya, karena untuk PSKK dan PSKK ini adalah untuk program khusus ya. Baik, Bapak Ibu adalah pendaftar reguler, maka Bapak Ibu silakan pilih umum. Nomor identitas adalah ini nomor KTP Bapak dan Ibu, silahkan diisi sesuai dengan nick-nya masing-masing. Cukup 16 digit, tidak bisa lebih. Ya, kalau kurang Bapak Ibu akan disemprit. Ada warna merah nanti memberitahu ya. Oke. Untuk nama lengkap Bapak dan Ibu silakan tuliskan dengan benar. Mohon dengan benar, tidak perlu terburu-buru. Kami beberapa kali menerima kasus nama penulis Bapak dan Ibu kurang huruf atau kelebihan huruf, ya. Jadi mohon Bapak Ibu bisa mengetiknya dengan teliti, ya. Apabila Bapak Ibu akan menggunakan gelar, meskipun dari BNSP tidak menyarankan menggunakan gelar, tapi Bapak Ibu jika akan menggunakan gelar, mohon ditulis gelarnya dengan benar. Penulisan nama sudah kami tik khusus dengan kapital, ya, dengan huruf kapital semua agar mudah terbaca. Ya, jika nanti Bapak Ibu menyertakan gelar di dalamnya, gelar akan kami edit, tapi nama tidak akan kami edit. Jadi kesalahan penulisan nama tanggung jawab Bapak dan Ibu ya. Baik, organisasi ini adalah tempat Ibu dan Bapak bekerja. Ya, tempatnya bekerja di mana? Nama kampusnya, nama kantornya, nama lembaganya, nama instansinya, silahkan. Tujuan asesmen adalah sertifikasi karena Bapak Ibu baru kali ini mengikuti uji sertifikasi. Sertifikasi ulang ini Bapak Ibu 3 tahun mendatang. Jika Bapak Ibu pada tahun ini mendapatkan sertifikat kompetensi, masa berlaku sertifikatnya 3 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu akan memperpanjang di tahun 2025. Ya, akan memperpanjang di 2025 dan nanti prosesnya sertifikasi ulang. Ya. Lalu tempat lahir silakan diisi sesuai dengan tempat lahir Bapak dan Ibu ya. Silakan diisi. Oke. Lalu jenis kelamin, warga negara, silakan Bapak Ibu tentukan. Warga negara masih Indonesia ya, WNI ya. Masih WNI harga mati ya. Baik, ini adalah alamat tinggal atau alamat domisili. Boleh sesuai KTP, boleh tidak. Ya, mohon diisi dengan lengkap. Kalau di sini saya akan mengisi dengan secepat-cepatnya saja ya. Baik, untuk provinsi silakan sesuaikan juga dengan tempat tinggal Bapak dan Ibu. Begitu juga kabupaten, Bapak Ibu tinggal tik saja. Ya, ditik saja, nanti akan muncul pilihannya. Nomor handphone cukup 1 juga yang aktif dan dapat menerima SMS. Ya, email mohon cantumkan alamat email cukup 1 juga dan ditik dengan benar. Ya. Boleh menggunakan email kampus? Boleh, tapi mohon ditik dengan benar karena pernah ada yang mengetik untuk emailnya epic.finili@ nama perguruan tingginya misalnya Unisma. Unisma saja, nggak ada .ac.id-nya. Otomatis informasi apapun tidak akan dapat Bapak dan Ibu terima ya. Jadi mohon ditik dengan benar. Pendidikan terakhir silakan diisi sesuai dengan pendidikan terakhir Bapak dan Ibu. Tempat uji kompetensi Unisma. TUK Unisma Malang ya. Sebentar. Oke, Amel bikinnya di mana nih? Oke, izin sebentar.
Oh, belum keluar sebentar. Sama sekali sih, Mam. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, untuk tempat uji kompetensi adalah Bapak Ibu pilih TUK Unisma Malang ya. Jadi Bapak Ibu silakan pilih di tik saja Unisma. Ya, nanti akan muncul. Nah, Bapak Ibu pilih TUK Unisma Malang. Ya. Kemudian ketika Bapak Ibu mengklik tempat uji kompetensi, maka berikutnya akan muncul jadwal. Nah, ini kalau jadwalnya yang 14 Mei 2002 ya. Nah, Bapak Ibu klik dulu ya. Diklik segitiga ini lalu scroll ke bawah. Ya, scroll ke bawah. Nah, sudah ada nih Bapak Ibu ya. Nih, skema penulisan buku non-fiksi. Nah, ini belum ada sesinya nih Bapak Ibu karena kita belum menentukan sesi. Ya, nanti Bapak Ibu mohon mendaftar sesuai dengan sesinya. Jadi di sini nanti akan muncul penulisan buku non-fiksi sesi 1, penulisan buku non-fiksi sesi 2, penyuntingan naskah sesi 1, penyuntingan naskah sesi 2. Begitu ya. Jadi nanti mohon mendaftar sesuai dengan pilihan sesinya juga. Jadi antara skema dan sesi harus sama, ya. Baik. Berikutnya Bapak Ibu adalah nama sekolah atau perguruan tinggi. Ini Bapak Ibu S2-nya di mana diselesaikannya, ya. Pendidikan terakhirnya diselesaikannya di mana. Oke. Lalu program studinya apa? Ya, pada pendidikan terakhir tersebut program studinya apa? Nama dan alamat kantor Bapak dan Ibu. Tadi namanya sudah di atas, maka Bapak Ibu tinggal mencantumkan alamatnya saja. Ya. Pekerjaan saat ini Bapak Ibu apa? Silahkan untuk diisi. Ya, ditik saja. Ditik supaya tidak dicari satu-satu, ditik. Nanti Bapak Ibu bisa melihat nama pekerjaannya ada atau tidak ya. Nomor telepon perusahaan, email perusahaan dapat dilewatkan. Ya, lewatkan saja. Sumber anggaran, jika Bapak dan Ibu mengikuti uji sertifikasi dengan biaya dari kampus misalnya, ya, maka menggunakan APBD. Apabila biaya APBN, maaf, ya. Silakan sesuaikan dengan sumber-sumber anggarannya. Apabila membayar sendiri, maka sumber anggarannya adalah biaya mandiri. Begitu? Pemberi anggaran siapa? Apabila tadi dari APBN, Bapak dan Ibu pemberi anggarannya siapa? Mungkin Kementerian Pendidikan, ya, atau kementerian lainnya, ya, atau dari sumber-sumber lainnya, ya, dari pemberi anggaran lainnya. Silakan disesuaikan. Jika biaya mandiri, Bapak Ibu silakan tik mandiri, maka akan muncul biaya mandiri. Gitu. Genre buku. Pilih salah satu saja yang paling Bapak Ibu minati. Saya belum punya karya Bu Epi. Cita-citanya apa?
Ya, cita-citanya mau menulis buku apa atau cita-citanya mau menyunting buku apa. Ini hanya data saja untuk kami. Kami sering mendapatkan surat permohonan ya dari instansi, dari perusahaan kepada LSP yang meminta data siapa saja pemegang sertifikat penulisan atau sertifikat penyuntingan. Nah, biasanya suka ditawari pekerjaan Bapak Ibu. Ya. Jadi data ini penting buat kami bahwa Bapak Ibu, oh, saya minatnya ke buku ajar, senangnya memang buku ajar ya. Enggak apa-apa, berarti nanti apabila ada yang membutuhkan informasi siapa aja pemilik sertifikat yang memiliki konsentrasi ke buku ajar, Bapak Ibu bisa menjadi salah satu bagian yang direkomendasikan mungkin, gitu ya. Jadi ini hanya data saja. Silahkan pilih yang Bapak Ibu minati ya, sukai. Oke. Pada tahapan kedua ini mengisi APL 01, Bapak Ibu cukup jelas atau ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada kita akan lanjut ke langkah ketiga ya. Nah, langkah ketiga kita scroll dulu ke atas, langkah 3. Langkah 3 pertama yang akan muncul adalah unit-unit kompetensi yang akan dikonfirmasi dan diujikan kepada Bapak dan Ibu. Sudah dipelajari semuanya ya. Untuk penulis buku non-fiksi ada 6 unit. Penyunting naskah ada 7 unit. Penyunting substantif ada 5 unit. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada unit-unit kompetensi umum. Ya, unit kompetensi umum yaitu melakukan penelusuran informasi sederhana, mengikuti prosedur K3, mengoperasikan personal komputer. Ini pada semua skema ada. Di penulisan ada, di penyuntingan ada. Ya, jadi ketiga unit kompetensi ini ada semuanya. Nah, 3 unit kompetensi ini Bapak Ibu tidak akan kami ujikan secara khusus. Misalnya, bagaimana mengikuti prosedur kesehatan keselamatan kerja ya saat bekerja, tidak akan kami tanyakan hal ini. Ketiga unit kompetensi umum ini akan terintegrasi ke dalam unit kompetensi khususnya. Ya, jadi akan ditanyakan dalam proses melakukan tahapan menulis, dalam tahapan menulis dan tahapan pasca menulis. Jadi tidak akan ditanyakan satu persatu secara parsial ya Bapak Ibu. Akan terintegrasi ke dalam unit kompetensi khususnya. Gitu. Kenapa? Karena 3 unit kompetensi umum ini hanyalah kompetensi pendukung. Ya, seseorang bekerja tentu tidak hanya kompetensi inti, tapi diperlukan juga kompetensi pendukung. Nah, inilah kompetensi pendukungnya. Ya, baik. Itu Bapak dan Ibu, dan semuanya unit kompetensi ini ada elemen dan ada kriteria unit kerjanya yang Bapak Ibu bisa akses di download skema. Ya, silakan untuk dilihat di download skema. Berikutnya Bapak dan Ibu adalah mengunggah persyaratan. Ya, mengunggah persyaratan. Nah, yang tadi saya sebutkan, yang tadi kita paparkan, Bapak Ibu unggah di sini ya. Pas fotonya, KTP-nya, CV-nya, ijazahnya. Ya, saya akan coba upload satu persatu, tapi mohon maaf mungkin saya akan secara acak saja Bapak Ibu ya. Bukan data sebenarnya, untuk mempercepat saja prosesnya. Surat keterangan bekerja sebagai seorang penulis atau seorang penyunting jika ada dikeluarkan oleh pejabat terkait dari penerbit tersebut. Jika tidak ada, tidak perlu dihadirkan, tidak usah. Ya, tidak apa-apa kalau tidak ada. Tapi khusus untuk Bapak dan Ibu yang akan mengikuti uji pada sertifikasi penyuntingan substantif. Khusus untuk Bapak Ibu yang akan mengikuti uji sertifikasi pada skema penyuntingan substantif. Bapak Ibu wajib menghadirkan surat keputusan, surat tugas, yang menunjuk Bapak dan Ibu sebagai reviewer atau penelaah. Boleh sertifikat juga boleh. Ya, sertifikat, surat keputusan, surat pengangkatan, surat tugas yang menunjuk Bapak dan Ibu sebagai reviewer, penelaah atau mitra bestari. Ini wajib untuk yang penyunting substantif. Ya, untuk yang penyunting substantif wajib harus ada SK. Ya, harus ada SK-nya. Dan harus ada wajib ada 3 karya buku atau 3 karya jurnalnya yang sudah pernah direview. Wajib seperti itu. Tidak boleh kurang. Ya, untuk yang substantif. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan waktu pelatihan bahwa level penyunting substantif ini levelnya sudah mulai tinggi nih Bapak Ibu. Ya. Levelnya sudah mulai tinggi. Jadi jalur yang bisa ditempuhnya adalah hanya dari jalur pengalaman. Karena ia paling tidak di penerbitan harus sudah memiliki pengalaman 3 sampai 5 tahun minimal. Ya, jadi untuk yang penyunting substantif hanya 1 jalur, jalur pengalaman.
Harus ada SK sebagai SK pengangkatan, penugasan, atau penunjukan, atau sertifikat yang menunjuk Bapak dan Ibu sebagai reviewer atau penelaah, dan harus ada 3 karya buku yang pernah ditelaah, atau 3 artikel yang sudah pernah direview. Demikian, ya. Baik, Bapak dan Ibu, berikutnya adalah sertifikat pelatihan kompetensi. Bapak Ibu sudah memperolehnya hari ini. Mudah-mudahan sudah bisa dibagikan oleh teman-teman panitia ya di Unisma. Untuk sertifikat pelatihannya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah tempatnya Bapak dan Ibu mengupload tadi. Jika Bapak Ibu memiliki 1 karya buku, silakan upload di sini. 2 karya buku silakan upload di sini. 3 karya buku silakan upload di sini. Atau untuk yang penyunting substantif, silakan upload di sini untuk jurnal-jurnalnya. Yang diupload untuk buku cukup halaman cover dan halaman preliminary. Tadi kita sudah belajar ya halaman preliminary yang mana saja. Ya, jadi Bapak Ibu untuk bukunya yang tercetak. Bukunya Bapak Ibu buka seperti ini baru difoto ya. Jadi terlihat halaman cover depan dan cover belakangnya seperti ini ya. Baru dipoto. Lalu yang dipoto berikutnya adalah halaman preliminary. Ya. Semua halaman preliminary, paling tidak sampai halaman prakata. Ya. Minimalnya sampai halaman prakata, tapi jika ada mungkin yang lainnya, disclaimer dan sebagainya, monggo silahkan. Ya. Satukan dengan judulnya tadi, Bapak Ibu, dengan covernya tadi. Jadi, 1 file untuk 1 jenis buku. 1 file untuk 1 jenis buku. Jadi, kalau ada 3 buku, ada 3 file. Lengkap ya, mulai dari cover sampai halaman preliminary. Halaman I1, I2, I3 itu. 1 file untuk 1 judul buku. Jadi kalau ada 3, maka 3 file. Ya. Bukti 1, bukti 2, bukti 3. Begitu. Jika bentuk Bapak Ibu naskahnya berbentuk elektronik atau digital, silahkan potong ya. Kan bisa tuh potong page ya. Halamannya dipotong, Bapak Ibu ambil saja bagian depannya saja, tapi tentu save as terlebih dahulu ya. Di save as terlebih dahulu supaya file aslinya tidak terganggu gugat. Terganggu dan digugat ya, supaya file aslinya tidak hilang, tidak terganggu dan tidak berkurang halamannya ya. Nah, sama seperti tadi Bapak Ibu yang filenya elektronik, ambil hanya halaman cover sampai halaman preliminary-nya, potong dulu ya, lalu masukkan ke sini. Tapi file lengkapnya wajib dibawa di hari uji. Ya, file lengkapnya wajib dibawa di hari uji. Oke. Ada 1 silakan unggah, ada 2 silakan unggah, ada 3 silakan unggah. Baik, silakan Bu Hera. Suara Ibu belum terdengar oleh saya. Halo Ibu. Baik, kalau Bu Hera belum bisa menyalakan pelantangnya, boleh ke Bu Tias dulu. Selamat sore Ibu Epi. Baik, silakan Ibu. Ini saya mau menanyakan, saya ikut di skema penyuntingan substantif. Untuk penyuntingan yang pernah saya lakukan itu baik pada buku, kemudian lebih banyak di jurnal. Untuk yang buku saya tidak ada SKK, tapi untuk yang jurnal saya dapat beberapa SKK dari beberapa jurnal. Itu berarti yang saya pakai SKK jurnal Bu Epi ya? Ya, untuk bukunya izin saya tanya dulu Bu, nama Ibu di buku itu tercantumnya sebagai apa? Untuk tadi yang di buku Bu Tias. Ibu Tias suaranya belum diaktifkan pelantangnya. Halo Bu Tias, suaranya belum muncul.
untuk yang buku ada 1 proceeding sebagai editor, kemudian ada 2 buku sebagai editor. Baik, editor Ibu, editor naskah atau editor substantif? Pertanyaan saya berikutnya. Karena berbeda kan? Untuk yang proceeding maupun yang buku ada di substantifnya juga yang saya kerjakan. Baik, apa buktinya Ibu mengerjakan editor substantif sementara di situ tertulisnya sebagai editor saja? Nah, itu Bu Epi. Nah, jika Ibu bisa mendapatkan surat keterangannya bahwa Ibu di situ sebagai penyunting substantif, boleh silakan mintakan surat keterangannya ya. Jika tidak memungkinkan, kalau saran saya lebih baik Ibu menggunakan SK jurnalnya. Ya, nanti yang dilampirkan adalah jurnal-jurnalnya. Berarti untuk portofolio dokumen-dokumen lebih saya menggunakan yang jurnal ya Bu Epi, bukan buku ya? Iya, karena boleh saja Ibu mau menambahkan itu berarti jadi 5 nggak masalah. Ya, tapi untuk SK-nya berarti SK jurnal dan 3 jurnalnya harus ada dulu. Ya, baru 2 yang buku tadi. Kenapa? Karena di buku tadi Ibu hanya tercantum editor saja. Ya. Jadi tidak jelas karena di sini ada editor naskah, ada editor substantif, dan ini adalah orang yang memiliki pekerjaan yang berbeda kan ya? Ya. Kecuali Ibu bisa mendapatkan surat keterangannya untuk yang buku. Buku berarti SKK saya bisa menggunakan jurnal, portofolio bisa saya ke 5-5-nya cantumkan. Nanti buku dan jurnal bisa ya Bu Epi ya. Kemudian balik yang di depan tadi pendaftarnya umum PSKK atau umum ya Bu Epi tadi? Umum saja. Umum saja. Oke. Terima kasih Bu Epi. Siap. Ya, dikumpulin dulu buktinya. Baik, Ibu Herawati, apakah sudah bisa mengaktifkan pelantangnya, Bu? Oh ya, makasih Bu. Ya, siap Ibu. Iya, saya bertanya kalau seandainya SK pengelola jurnal saya belum sampai 3 tahun bagaimana Bu? Baik, tapi karya yang pernah direviewnya ada 3 Bu? Ada lebih. Oke, siap, boleh. Oke, makasih Bu. Siap, boleh. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang terkait persyaratan di sini? Dan untuk cover-cover ini mohon dibuat dalam PDF ya Bapak Ibu. Karena PDF lebih mudah diakses dimanapun gitu. Ya, baik. Jika tidak ada Bapak Ibu, saya tidak akan mengisinya di sini. Oh, ada yang raise hand lagi. Ibu Lusvita, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Iya, Ibu, saya dari penerbit kampus Universitas Brawijaya, UBPRES. Ya, mau bertanya untuk jika saya ikut penyunting naskah, itu apakah nama saya harus tercantum di buku ya, Bu? Seyogyanya demikian Ibu, karena apa yang bisa membuktikan Ibu bekerja sebagai seorang penyunting? Kalau di UBPRES selama ini untuk penyunting itu hanya ditulis sebagai tim UBPRES, tetapi kami sudah mendapatkan surat keterangan kerja dari pimpinan kami. Apakah bisa digunakan? Nah, itu bisa digunakan Ibu. Bisa ya, surat keterangannya Ibu sebagai penyuntingnya, pakai surat keterangan bekerja. Iya. Ya, lalu 3 bukunya dimasukin. Walaupun di dalam bukunya tidak ada tertulis secara jelas tapi kan nama sudah kami. dijelaskan di surat keterangannya kan? Oh iya ya. Untuk yang substantif apakah bisa juga Ibu? Soalnya di kami juga sebagian isi juga kami sunting juga gitu. Baik. Nah, ini yang sering dilema ya. Iya. Ketika Bapak dan Ibu melakukan pekerjaannya bersama-sama, SK-nya cuma 1, namanya tidak tercantum pula ya. Ya. PR. Kenapa? Karena sekali lagi uji sertifikasi harus ada bukti. Ibu harus memecahnya. Ya, harus memecahnya menjadi 2 surat keterangan. Ya. Silakan mintakan lagi ke pihak Unibrawijaya untuk mengeluarkan 2. Ya. 1 surat keterangan sebagai penyunting naskah, yang 1 lagi sebagai penyunting substantif.
Oh, berarti 2 SKK ya, Bu, kalau Betul. seandainya Iya, karena mau ikut hanya itu. itu yang bisa kalau Bapak Ibu ingin, kecuali Bapak Ibu mau mengikutinya dengan yang apa namanya, yang penyunting naskahnya mau mengikuti dengan uji kompetensi ya, atau Ya. dengan tadi dengan metode non pengalaman, dengan sertifikat pelatihan cukup. Tapi kalau untuk penyunting substantif nggak bisa, Bapak Ibu harus ada SK-nya Ya. dan harus ada karyanya. Untuk membedakan SKK itu di situnya tertulisnya apakah tertulis yang satu sebagai penyunting naskah, kemudian yang satu sebagai penyunting substantif? Ya, boleh. Sebagai Atau pembeda. ya, betul. Ya. Pembedanya di situ atau bisa juga dari deskripsi pekerjaannya. Begitu ya, ya. Ya. Terima kasih banyak Bu Epi. Ya, karena itu poin penting dari portofolio Bapak dan Ibu ya. Karya bukunya itu beneran Bapak Ibu cek sebagai penyunting substantif atau Bapak Ibu koreksi sebagai penyunting naskah. Karena ini dua orang yang berbeda sebetulnya ya, dua profesi yang berbeda tapi bisa diampu oleh satu orang gitu. Dua profesi yang berbeda tapi bisa diampu oleh satu orang. Nah, maka itu ke depannya Bapak Ibu, karena profesinya sudah ada dan ini sudah ada di KLBI ya. KBLI. Di KBLI 2020, editor itu sudah tercantum Bapak Ibu sebagai profesi. Jadi kami mohon terutama untuk University Press, ayo kita cantumkan nama sesuai dengan tugasnya masing-masing supaya jelas bisa dijadikan portofolio ke depannya. Penulis, penyunting naskah, penyunting substantif, layouter, desainer cover. Ya. Karena sudah ada di KBLI-nya Bapak Ibu. Profesi penulis penyunting ini sudah diakui ada. Nah, karena ada, maka tolong ke depannya didefinisikan dengan jelas. Ya, untuk saat ini tidak apa-apa karena kita masih berproses ya. Bapak Ibu silakan lengkapi dengan surat keterangan yang menunjukkan Bapak dan Ibu memang bekerja di situ sebagai seorang penyunting naskah atau bekerja pada naskah itu sebagai seorang penyunting substantif. Baik, Begitu ya? Ya. Oke. Ibu mau bertanya lagi, ini maksimal diisinya kapan ya Bu ya? Oke, baik. Untuk pengisian ini semua Bapak dan Ibu kami berikan waktu sampai besok pukul 14 siang. Karena ya, pukul 14 siang. 14. 14, pukul 2. Pukul 2 siang atau 14. Kenapa? Karena kami butuh waktu untuk memverifikasi dan memvalidasi pendaftaran Bapak Ibu. Untuk verifikasi dan validasi itu dilakukan dengan amatan mata, Bapak Ibu. Sistem tidak bisa membaca ya. Jadi kami harus amati, kami harus cek satu-satu persyaratan Bapak dan Ibu memenuhi syarat atau tidak. Begitu. Ya, karena itu kami butuh waktu untuk melakukan pengamatan dengan mata ini. Nah, jadi mohon Bapak Ibu bisa mendaftar paling lambat pukul 14 besok. Baik, terima kasih Ibu. Siap. Baik, satu lagi Bapak, sepertinya Bapak Kasa ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Atau Ibu. Silakan. Bapak atau Ibu Kasarullah, ada dari USU. Halo. Halo Bu. Oh Bapak ternyata. Bapak Bu. Bu gini Bu. Nah, jadi kan saya udah ngisi semua nih Bu, kan tinggal mengirimnya saja. Cuman yang mau ditanya ini kan Bu, ada step by step. Tadi kan saya dengar Ibu dibilang ada Ibu katakan bahwa adanya wawancara, terus adanya persiapan apa kayak ujian tertulis, terus sama apa tadi ya Bu ya? Ya, ada pertanyaan lisan, tulisan, observasi atau praktik. Nah, itu ada praktek lah itu kan Bu segala macam. Itu ada nggak Bu nilai standarnya gitu Bu? Tentu ada Ibu Bapak. Kami tidak mungkin memberikan rekomendasi jika tidak ada standarnya. Standarnya ada berdasarkan unit-unit kompetensi tersebut Bapak Ibu. Dan kami minta hanya standar minimal, bukan standar maksimal. Ya, standar minimal atau dalam artian menurut kami Bapak Ibu sudah mencapai standar unit kompetensi ini kan, unit-unit kompetensinya di atas nih Pak ya. Nah, ini ada elemen dan kriteria unjuk kerja yang Bapak Ibu bisa download di skema tadi. Nah, itulah standar kami untuk menentukan apakah Bapak dan Ibu memenuhi itu atau tidak. Ya, memenuhi itu atau tidak. Contohnya,
Untuk penulisan buku non-fiksi ada 3 ya, tahapan pra menulis naskah, tahapan menulis naskah, dan tahapan pasca menulis. Tahapan pra menulis. Apa output dari tahapan pra menulis, Bapak Ibu? Matriks atau kerangka naskah. Itu output dari tahapan pra menulis. Lalu tahapan menulis naskah, apa outputnya? Draft naskah atau naskah buram. Dan output pasca menulis adalah draft naskah yang sudah lengkap dengan anatomi naskahnya, ya, sudah siap untuk diserahkan kepada penerbit lengkap yang sudah melewati revisi dan suasunting. Nah, tentu nanti Bapak Ibu akan ada tugas-tugas yang terkait itu, ya, karena aspek kritisnya di situ. Nah, jika Bapak dan Ibu misalnya mendapatkan tugasnya itu di pramenulis, diminta menghasilkan sebuah apa itu tadi, kerangka naskah. Ya, Bapak Ibu harus bisa menghasilkan kerangka naskah. Bapak Ibu sudah kami anggap mampu membuat sebuah kerangka naskah, maka Bapak Ibu sudah mencukupi, sudah memadai. Nah, hanya Bapak Ibu ini tidak boleh ada yang BK satupun. Ya, rekomendasi ada 2, kompeten atau belum kompeten. Jadi bukan lulus atau tidak lulus Bapak Ibu, tapi kompeten atau belum kompeten. Ya, hanya 2 itu. Nah, dan ini semua tidak boleh ada yang misalnya nih tahapan pra menulisnya belum kompeten, tapi menulis draftnya kompeten, ininya kompeten. Tidak boleh. Kompetensi harus 100%. Tidak boleh 99,999%. Harus 100%. Ya. Jadi semuanya harus 100%, tapi 100% ini standar minimal Bapak Ibu. Dan itu sudah ada di asesor, di internal kami. Ya. Yang terpenting Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan seluruh perangkat ujinya dengan baik. Semaksimal yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Kami bisa melihat hal tersebut, Bapak Ibu sudah mencapai standar minimal yang sudah kami tetapkan, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan rekomendasi kompeten. Jika belum, mohon maaf. Itu berarti bisa jadi Bapak Ibu rekomendasinya belum kompeten. Dan jika rekomendasinya belum kompeten, dunia kita belum berakhir Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa. Jadikan itu cambuk atau semangat untuk belajar kembali, berlatih kembali, dan next Bapak Ibu boleh ikut kembali jika sudah siap. Ya, jika sudah siap, tingkatkan dulu apa yang kurangnya, apa yang lemahnya. Ya, lalu setelah itu Bapak Ibu silakan untuk mendaftar kembali dan ikut kembali uji sertifikasi. Begitu. Jadi tidak ada larangan untuk mengikuti uji sertifikasi beberapa kali. Ya, demikian Bapak. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik Ibu Tias, ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi di bagian ini. Halo Bu Tias. Baik, Bu Tias belum terhubung, silakan ke Pak Arief. Halo Pak Arief. Bu Tias atau Pak Arief? Oh, saya mau tanya Bu Arief, Bu. Silakan Pak. Tentang skema yang substantif, Bu. Itu kan persyaratannya kan minimal pernah mereview 3 artikel atau 3 buku gitu ya. Nah, ini kan tadi Bu jelaskan nggak ada jalur non pengalaman, Bu ya. Betul. Nah, kalau misalkan begitu artinya di state awal kita nggak punya nggak punya persyaratan itu atau tidak memenuhi, berarti udah BK berarti ya. Baik, Bapak bisa beralih ke skema lain, Pak. Oh, jadi saya harus, jadi itu udah standar minimal berarti, jadi saya harus pindah lain. Gitu. Oh, baik, terima kasih Bu. Bapak bisa ke skema penyuntingan naskah? Ya, baik Bu. Baik. Baik. Ibu Tias? Selamat sore Bu Epi. Iya, silakan. Dengan 2 penanya yang sebelumnya, terutama di penyuntingan substantif. Ketika tadi portofolio administratifnya ternyata setelah dibuka, kemudian setelah dinilai tidak memenuhi standar kompeten, apakah kemudian langsung dinyatakan tidak kompeten atau bagaimana? Apakah kemudian beralih
bisa beralih ke skema yang lainnya atau seperti apa Bu Epi? Terima Baik. kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bapak dan Ibu, inilah fungsinya BIMTEK. Bapak Ibu dapat melihat dokumen apa yang dapat membuktikan Ibu dan Bapak pada skema tersebut. Jika seperti yang tadi Pak Arief alami, bahwa misalnya belum terpenuhi syaratnya, Bapak dan Ibu bisa mengundurkan atau memindahkan skema dari sekarang. Bisa beralih skema dari sekarang. Begitu. Itulah fungsinya BIMTEK. Bapak Ibu masih bisa beralih kepada skema yang menurut Bapak dan Ibu memiliki dokumen pendukungnya yang menunjukkan Bapak dan Ibu, membuktikan Bapak dan Ibu berada pada bidang tersebut. Begitu. Ya. Jadi inilah fungsi Bapak Ibu untuk BIMTEK. Bapak Ibu bisa memilih atau beralih kepada skema yang paling memungkinkan, yang paling siap. Gitu. Oke? Ya. Jadi Ibu Tias nanti bisa beralih ke skema lainnya dari sekarang. Jadi apabila memang itu di bagian tersebut tidak terpenuhi, Bapak Ibu jangan memaksakan untuk berada di skema itu. Silakan beralih ke skema lain yang Bapak Ibu memiliki alat bukti untuk menunjukkan atau membuktikan Bapak dan Ibu memiliki pengetahuan dan keterampilan di pekerjaan itu. Demikian ya Bu Tias ya. Baik, Pak Arief dan Bu Tias saya kira itu ya. Boleh, makanya itu inilah fungsinya BIMTEK. Bapak Ibu saya bisa memilih dan memilah dokumen-dokumen apa yang mendukung pada setiap skema yang Bapak Ibu akan ikuti. Oke. Baik, demikian Bapak Ibu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Baik. Nanti boleh sambung lagi pertanyaannya Bapak Ibu. Oh, oke. Bu Fauzia. Silakan. Siap. Bu Epi, terima kasih atas waktunya. Begini Bu Epi, saya sebenarnya pilih penyuntingan naskah. Kebetulan saya ini direkturnya UM Jember Press. Nah, kalau untuk pengalaman penyuntikan naskah, saya memiliki di SK Reviewer Jurnal. Nah, makanya itu ini mau apa? Kalau misalkan kalau saya nggak memiliki SK di penyuntingan buku, apakah diperbolehkan? Oke, SK-nya apa tadi Bu? SK Reviewer Jurnal. Reviewer kalau SK-nya. Iya. Tapi pekerjaannya di reviewer apa di naskah Bu? Saya di Reviewer Jurnal, kebetulan di Ketua UM Jember Press. Oke. Iya. Berarti kalau begitu Ibu lebih kecenderungannya pekerjaan ke substantif. Iya, yaitu saya SK-nya jurnal, cuman bukan buku begitu. Nggak apa-apa. Kalau ke substantif, kalau maksudnya ke penyuntingan naskah. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu yang kasusnya seperti Ibu Fauzia, Bapak Ibu boleh menggunakan SK sebagai reviewernya, tapi mohon maaf, ke penyuntingan naskah Ibu dan Bapak berarti uji kompetensi atau observasi. Tidak bisa dengan portofolio. Begitu. Boleh Ibu, tapi tidak bisa dengan metode portofolio. Siap. Terima kasih Bu Epi. Siap. Nuwun sewu, jika misalkan saya nggak bisa kedua gitu ya, misalkan bayarnya kan saya cuma satu. Nah, itu kan ada uji kompetensi satu untuk penyuntingan naskah, untuk pengelola penerbitan, dan lain sebagainya. Apakah itu harus membayar setiap skema atau bagaimana? Betul. Satu skema, satu profesi. Jadi apabila Ibu ikut 2 skema, maka bayarnya 2. Siap, Bu Epi. Boleh. Siap. Baik. Saya cukupkan dulu Bapak dan Ibu pada tahapan ini ya. Saya selesaikan satu boleh lagi. Terakhir. Oh, boleh Pak Alex atau Ibu Alex. Pak Alex ya. Bu, ya. Ibu, silakan Bu. Kalau yang substansi itu kita ngambil SK-nya dari salah satunya maksudnya, salah satunya dari proceeding gitu. Substansi, jadi reviewer cuma ada sertifikat sebagai reviewer gitu. Tapi hasil reviewnya ada nggak Pak? Harus ada 3 ya? Boleh campur. Reviewer jurnal, reviewer proceeding, tapi harus ada 3. Tidak perlu SK dan yang di review ya, maksudnya itu artikelnya. Betul. Oke. Betul. Walaupun itu bukan jurnal ya, tapi proceeding atau. Tidak masalah. Oke. Boleh buku, boleh jurnal, boleh proceeding.
Seperti proposal penelitian hibah gitu? Tidak boleh. Oh, tidak Karena boleh ya? kalau proposal penelitian itu Bapak Ibu di situ hanya memberikan ini ya, artinya bukan hasil kerja yang dipublikasikan, Pak. Oh, begitu. Berarti memang harus jurnal Ya, atau jadi Bapak proceeding, ya? misalnya Bapak Ibu mengoreksi atau menelah skripsi, mohon maaf, itu bagian dari tugas Bapak dan Ibu sebagai dosen pembimbing. Bukan profesi sebagai penyunting ya di situ. Begini aja rujukannya. Bapak dan Ibu, ini adalah pekerjaan. Di mana Bapak Ibu disebutkan di situ bekerja sebagai apa. Gitu ya. Nah, apabila Bapak Ibu misalnya, oh saya mereview proposal, mereview tesis, mereview disertasi, mereview skripsi. Bapak Ibu di situ ditulisnya sebagai apa? Pembimbing ya. Kalau Bapak Ibu ditulis di situ sebagai penyunting bisa. Tapi kalau Bapak Ibu ditulis di situ sebagai pembimbing, apakah pembimbing sama dengan penyunting? Jelas tidak. Ya, kalau pembimbing Bapak Ibu tugasnya mengarahkan, ya, memberikan arahan. Ya, berbeda dengan menyunting, apalagi menyunting naskah. Menyunting naskah itu memperbaiki naskah. Ya, mengoreksi satu-satu sampai jadi, Pak, sampai selesai. Tataran Bapak dan Ibu sebagai pembimbing dosen, sama seperti saya pun juga demikian, tidak pada sampai situ ya. Yang memperbaikinya kan mahasiswanya. Nah, itulah perbedaannya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berperan sebagai meskipun penelah atau reviewer, tapi bukan sebagai penyunting apabila di proposal, tesis, disertasi, skripsi ya. Belum, karena itu adalah bagian dari tugas Bapak dan Ibu kita sebagai pembimbing. Demikian ya. Profesi Bapak Ibu tetap adalah dosen pada tahapan itu ya. Nah, beda kalau penyunting buku karena Bapak Ibu menghasilkan sebuah produk sendiri. Bapak Ibu yang menghasilkan produknya ya. Kalau skripsi tesis kan bukan kita yang menghasilkan produknya, mahasiswa kita. Demikian ya. Ada output hasil kerjanya. Baik, Ibu Dini, silakan. Satu pertanyaan lagi Bapak Ibu ya untuk di tahapan ini. Silakan Bu Dini. Oh, tidak ada ya? Baik, kalau gitu. Baik, Bapak dan Ibu, boleh nanti kita sambung lagi pertanyaannya. Saya akan selesaikan dulu di sini, ya. Apabila di sini Bapak Ibu sudah mengisi seluruh dokumennya di sini, maka kita akan lanjut ke langkah keempat. Baik, kita akan lanjut pada langkah keempat, Bapak dan Ibu, yaitu adalah asesmen mandiri. Nah, atau APL 02. Pada langkah ini, Bapak Ibu wajib menilai diri sendiri. Jadi sebelum dinilai oleh orang lain, dalam hal ini oleh asesor, Bapak Ibu harus menilai diri sendiri. Pastikan Bapak Ibu merasa yakin, ya, memiliki kompetensi tersebut baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi keterampilan. Ya, jadi harus yakin dulu oleh kita, ya, bahwa kita memiliki kompetensi-kompetensi ini. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini wajib, tidak boleh ada satupun yang BK, tidak boleh. Harus K semuanya. Bapak Ibu harus yakin bahwa kompetensi itu ada di dalam diri kita. Maka itu Bapak Ibu silakan klik semuanya langsung dari kotak ini kompeten semuanya. Ya, jadi kita memang harus yakin, harus percaya diri pada diri kita sendiri bahwa kita mampu dan memiliki kompetensi di bidang skema tersebut. Ya, tidak boleh ada yang BK satupun. Ya, Bapak Ibu sudah saya siapkan kotaknya di sini. Ya, jadi tinggal klik saja langsung di sini Kak, maka otomatis semuanya akan terchecklist. Ya. Pada bagian kanan, kolom paling kanan ada bukti pendukung. Nah, ini Bapak dan Ibu, untuk bukti pendukung ini cukup Bapak Ibu cek saja bahwa seluruh dokumen yang tadi Bapak Ibu hadirkan di langkah ketiga itu sudah ada semua. Ya, sudah ada semua. Jadi tidak perlu diapa-apakan lagi. Ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, jika sudah ini adalah langkah terakhir, tahapan terakhir. Ya, jika ini sudah Bapak Ibu isi semuanya, ya, Bapak Ibu bisa klik selesai dan kirim. Ya, akan ada peringatan pop up. Jika Bapak Ibu belum yakin, silakan Bapak Ibu bisa kembali, bisa klik langkah 3, bisa klik langkah 2. Ya. Jika belum yakin, silakan dicek lagi. Namun jika sudah yakin, Bapak Ibu, mari kita klik selesai dan kirim. Oke, akan muncul seperti ini. Pengisian formulir APL 01 dan 02 telah selesai. Saatnya Bapak Ibu menunggu. Ya, tunggu kami memverifikasi pendaftaran Bapak dan Ibu, memeriksa secara manual dokumen-dokumen Bapak Ibu dan tadi dengan amatan mata. Nanti
Jika sudah selesai, akan ada status yang kami kirimkan kepada Bapak dan Ibu, baik melalui SMS ataupun kami kirimkan secara manual. Jadi tidak perlu khawatir jika Bapak dan Ibu belum menerima informasi lewat SMS, tidak apa-apa. Nanti akan selalu kami update di grup, ya, akan selalu kami update di grup, ya, status Bapak dan Ibu. Dan status pendaftaran ada 2. Pertama, statusnya diterima. Jika statusnya diterima, artinya persyaratan Bapak dan Ibu sudah mencukupi untuk mengikuti uji sertifikasi, baik dengan metode non-pengalaman atau observasi langsung, ataupun dengan metode pengalaman, yaitu atau asesmen portofolio. Ya, jadi kalau sudah diterima berarti sudah dapat mengikuti uji. Tinggal menunggu hari uji. Namun, jika ternyata persyaratan Bapak dan Ibu tertulis diperbaiki, maka artinya ada dokumen yang kurang. Biasanya akan kami sertakan dokumen yang kurang tersebut. Ya, biasanya kami tuliskan diperbaiki, silahkan upload, ya, atau silahkan unggah dokumen yang kurangnya. Ya, dokumen yang kurangnya. Nah, apabila Bapak dan Ibu menerima status seperti itu, mari kita perbaiki persyaratan Bapak dan Ibu. Bapak Ibu masih boleh memperbaiki persyaratannya, ya. Jadi jangan khawatir. Ya, persyaratan saya pendaftaran saya dinyatakan dinyatakan diperbaiki. Nah, berarti ada dokumen yang kurang. Tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu. Nah, seraya kami mengirimkan status pendaftaran diterima atau diperbaiki, bersama dengan itu pula akan kami kirimkan username dan password-nya. Ya, jadi nanti akan kami kirimkan username dan password-nya. Ya, nah username ketika Bapak Ibu sudah memiliki username, baik yang diterima maupun yang diperbaiki, silakan untuk mencoba login. Ya, masukkan username-nya. Ya, untuk password semuanya sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya sama. Untuk username yang berbeda-beda. Ya, kalau sudah, klik login. Nah, inilah tampilan laman Bapak dan Ibu. Laman Bapak dan Ibu seperti ini tampilannya. Ya, pertama ada beranda, yaitu adalah ini. Pertama tolong cek ini Bapak Ibu ya. Apakah skemanya sudah benar? Ya, apakah skemanya sudah benar? Sesuai dengan pilihan Bapak dan Ibu, penulis buku non-fiksi atau penyuntingan naskah. Ya. Bapak Ibu bisa melihat asesor siap, nama asesornya yang akan menguji Bapak dan Ibu. Ya. Lalu tanggalnya dan waktunya juga Bapak Ibu cek, Bapak Ibu periksa. Nah, disinilah metodenya Bapak Ibu tadi ya, ada asesmen portofolio dan ada asesmen uji kompetensi. Asesmen portofolio untuk yang berpengalaman. Ada perangkat asesmen di sini Bapak Ibu ya, wawancara dan cek portofolio. Sementara apabila uji kompetensi atau observasi langsung, Bapak Ibu di sini perangkatnya ada 3 nih. Pertanyaan lisan, pertanyaan tertulis dan observasi. Nah, akan muncul di sini. Ya, tapi kalau Bapak Ibu dan itu baru akan muncul di hari uji ya, di hari Senin. Sesuai dengan sesinya ya. Yang jam 9 baru muncul jam 9, yang 11 baru muncul jam 11 dan jam 14 juga baru muncul jam 14 ya. Oke. Lalu di sini ada persetujuan asesmen, ada banding hasil asesmen dan ada umpan balik asesi. Nah, Bapak Ibu, ini tidak perlu diklik dulu, nanti dikliknya di depan asesor. Ya, untuk yang 3 ini dilakukan bersama-sama asesor. Ya, dilakukan bersama-sama asesor. Jadi tidak perlu diklik-klik dulu untuk saat ini. Baik, itu bagian beranda Bapak Ibu. Ya. Lalu berikutnya ada profil. Profil ada biodata dan pas foto. Biodata, silakan cek kembali data-data Bapak dan Ibu. Apabila ada hal yang keliru, silakan untuk diperbaiki. Lalu update profil. Jika tidak ada, dapat dilewatkan. Pas foto. Nah, fotonya Bapak dan Ibu unggahlah ini ke dalam sini. Ya, pilih fotonya lalu klik unggah foto. Ya, foto yang sama dengan yang Bapak Ibu lampirkan di waktu mengisi persyaratan. Ya. Baik, berikutnya ada bukti pendukung Bapak Ibu. Nah, disinilah Bapak Ibu jika akan menambahkan dokumen-dokumen lainnya. Bapak Ibu yang statusnya diterima, misalnya ingin menambahkan dokumen, boleh di sini. Apalagi jika Bapak dan Ibu yang statusnya diperbaiki. Nah, silakan Bapak Ibu upload bukti pendukung. Ya, upload bukti pendukung
akan muncul kolom untuk mengupload bukti pendukungnya. Klik. Nah, ini ada Bapak Ibu pilihan dokumennya ya. Misalnya nih seperti tadi Ibu ada mau menambahkan jurnal, mau menambahkan proceedingnya, silahkan di sini ya. Nah, portofolio. Begitu ya. Jika kurang ijazah, maka masukkan ijazah. Jika kurangi surat keterangan bekerja, silakan masukkan surat keterangan bekerja, sertifikat pelatihan atau portofolio atau cover bukunya. Ya. Nama dokumennya silakan bebas ya. Kalau surat keterangan bekerja ya boleh cantumkan SKKK misalnya. Kalau sertifikat pelatihan ya silakan cantumkan nama sertifikatnya. Jika buku boleh buku 1, buku 2 atau cover 1, cover 2 boleh seperti itu ya. Masukkan filenya sama ya. Filenya seperti tadi Bapak Ibu ya aturannya. Lalu upload dokumennya. Jika kurangnya satu kali. Jika kurang dokumen jika kurang dokumennya ada 2 maka 2 kali. Jika kurang dokumennya ada 3 maka 3 kali. Seperti itu. Ya. Seluruh bukti pendukung yang Bapak Ibu sudah upload ke dalam sistem akan muncul di arsip bukti pendukung. Bisa dilihat. Nah, muncul semua ya. Jadi semua dokumen yang Bapak Ibu hadirkan, yang Bapak Ibu unggah, itu akan muncul di arsip pendukung. Gitu. Nah, hanya itu Bapak dan Ibu, di laman Bapak dan Ibu ya. Jadi ini silakan kalau sudah menerima username, Bapak Ibu boleh coba-coba untuk melihat-lihat isinya ya. Dan apabila ada yang akan ditambahkan, silakan masuk ke bukti pendukung. Begitu. Itu Bapak dan Ibu, silakan. Ada pertanyaan? Cukup? Sepertinya cukup, Bu Epi. Cukup, Soalnya ya? nanti hasil recordnya juga akan kami bagikan kembali. Sip. Kalau begitu, ya, jika ada hal lain yang kurang jelas, kita bisa berkomunikasi di grup. Seluruh informasi akan kami bagikan di grup. Jadi, Bapak Ibu silakan grupnya untuk ditandai ya. Informasi-informasi penting silakan Bapak Ibu berikan tanda bintang. Dengan harapan Bapak dan Ibu nanti mudah untuk menemukannya. Link uji, tautan uji Zoom akan kami bagikan pagi-pagi ya. Tidak 1 hari sebelumnya. Pagi-pagi, sekitar pukul 6 atau pukul 7 pagi. Kenapa? Supaya tidak ketelisut. Karena di grup biasanya ramai. Nah, kalau kami bagikan malam-malam, wah itu nanti nyarinya pagi-pagi nyarinya lama. Ya, jadi akan kami bagikan pagi-pagi supaya tidak mudah ketelisut. Baik, saya kira itu Bapak dan Ibu. Untuk BIMTEK-nya ya, silakan dipersiapkan untuk persyaratan-persyaratannya ya. Tentu harapan kami Bapak dan Ibu dapat menjalankan dan mengikuti uji sertifikasi dengan lancar ya. Semoga selalu sehat dan tidak ada hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kita dalam melaksanakan uji sertifikasi. Terima kasih. Saya kira itu untuk BIMTEK-nya Bapak dan Ibu. Hal lainnya kita bisa berkomunikasi di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Firda. Ya, baik. Terima kasih Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian ya acara BIMTEK pada sore hari ini. Untuk nanti video siaran ulang BIMTEK ini, linknya akan segera kami kirimkan karena harus dipotong-potong terlebih dahulu. Bagian awal dan akhirnya seperti itu. Nanti akan kami sampaikan di grup yang sertifikasi. Insya Allah nanti juga ada Bu Epi di dalam grup itu. Saya cek kembali ya Bu, apakah sudah di-invite oleh Bu Utami atau belum. Seperti itu. Sekian untuk rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Epi dan bapak-bapak pemateri tadi. Jadi apabila ada informasi yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi kembali, bisa menghubungi via WhatsApp chat. Ya, saya rasa itu saja. Kami perkenankan Bapak Ibu untuk meninggalkan Zoom meeting dan berjumpa kembali di grup WhatsApp. Gitu. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Terima kasih semuanya. Kita, Mbak Terima Utami. kasih Bu Epi. Slip ya. Semangat Bapak Ibu Selamat bersiap untuk Bapak Ibu. belajar.